Arc kali ini diawali dengan sebuah kilas balik yang menceritakan bagaimana Boruto bisa menguasai Hiraishin no Jutsunya. Di sebuah tempat, Koji sedang menceritakan ninjutsu ruang dan waktu kepada Boruto. Dia berkata, ninjutsu ruang dan waktu bisa memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap. Sama seperti kemampuan terbang, ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki Otsutsuki. Di masa lalu, kau sudah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali, tapi semua itu terjadi secara spontan karena adanya faktor-faktor khusus yang tidak bisa diulang. Bisa disimpulkan bahwa kau belum bisa mengendalikan kemampuan itu, tapi dalam waktu hampir 6 tahun, kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu dengan menandai benda logam menggunakan cakramu, sehingga kau bisa merasakannya. Kau mengembangkan itu menjadi sebuah ninjutsu yang memungkinkan bagimu untuk berpindah tempat kemanapun dengan bebas dan instan. Itulah Hiraishin no Jutsu. Boruto cukup terkejut. Dia berkata, Hiraishin? Lalu Koji langsung berkata, ya, nama yang sama dengan jutsu khas kakekmu, Yondaime Namikaze Minato. Kau sendiri yang menamai jutsu itu. Secara teknis, keduanya tetaplah jutsu yang berbeda. Hiraishin milik kakekmu tidak seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari ninjutsu ruang dan waktu, kau justru mengembangkan Hiraishin imitasi yang menghasilkan efek yang hampir mirip dengan aslinya. Boruto semakin terkejut. Dia berkata, mengembangkan? Apa aku seorang jenius? Jujur saja, ekspektasi seperti itu membuatku merasa terbebani. Setelah itu, Koji menjelaskan lagi dengan berkata, setelah melakukan percobaan berkali-kali, kau menarik kesimpulan bahwa benda yang paling efektif untuk dijadikan penanda cakra adalah yang terbuat dari logam. Mendengar itu, seketika Boruto langsung bertanya bahwa jika seperti itu, apakah pedangnya pun bisa? Koji melanjutkan penjelasannya dengan berkata, tentu saja, mulai dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan. Berbagai benda yang terbuat dari logam bisa kau gunakan sebagai penanda cakra. Ketika penanda cakra berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan teleportasi yang akurat akan semakin mudah. Mendengar itu, Boruto langsung berkata, jangkauan penglihatan ya? Itu artinya, semakin jauh jaraknya, maka teleportasi pun semakin sulit ya? Koji berkata lagi, sebagai contoh, jika kau menggunakan 2 shuriken sebagai penanda cakra dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu tempat di utara dan selatan, kau akan bisa mendeteksi cakra dari masing-masing shuriken itu dan berteleportasi. Tapi ada satu masalah, di antara kedua titik itu, bagaimana caranya supaya kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Saat itu Boruto menyadari bahwa hal itu akan sulit. Lalu Koji berkata, jika kau hanya menggunakan satu penanda cakra, hal itu tidak akan jadi masalah. Tapi itu artinya kau tidak bisa memaksimalkan potensi kegunaan jutsu ini. Dan saat itulah kau mencetuskan sebuah ide, yaitu dengan menggunakan simbol. Kau menggunakan logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai penanda cakra. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang kau jadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu, walaupun koordinat yang kau tuju berada di luar penglihatanmu, kau tetap bisa berteleportasi dengan akurat. Boruto berkata, benar juga. Dengan kata lain, khusus untuk berpindah ke titik yang jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk ya? Koji menjawab, ya, akan tetapi semakin jauh jarakmu ke titik yang dituju, semakin tinggi juga konsentrasi yang dibutuhkan. Lalu Boruto berkata, intinya, semakin jauh semakin sulit ya? Aku harus banyak berlatih. Setelah itu Koji berkata, dengar Boruto, saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan waktu beberapa tahun, memang saat ini bisa kau dapatkan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Tapi pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraishin no Jutsu sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Setelah itu tiba-tiba Boruto berteleportasi ke atas pohon yang ada di belakang Kashin Koji. Koji terlihat terkejut karena Boruto sudah bisa menggunakan Hiraishin no Jutsu hanya berdasarkan teori yang dia jelaskan. Walaupun saat itu baru sekedar pindah tempat ke atas pohon. Kemudian sambil bergelantungan Boruto berkata, tidak perlu khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula masih banyak hal lain yang harus kulakukan. Tidak lama dari itu, mereka berdua kembali ke dalam markas persembunyian mereka di gua milik Orochimaru. Boruto sedang membicarakan tentang memberitahu informasi masa depan yang akan terjadi kepada orang-orang. Tapi Koji tidak menyetujuinya. Boruto berkata, apa maksudmu? Jika kita sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk, bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya bisa bekerja sama? Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan lancar kan? Koji berkata, ironisnya, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar juga kemungkinan masa depan akan berubah. Saat mengetahui apa yang terjadi di masa depan, kita tidak akan bisa bersikap alami seperti sebelumnya. Hasilnya, masa depan bisa mengalami percabangan yang kompleks dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Jika itu terjadi, maka membaca situasi dengan jipo pun jadi tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hal baik maupun buruk, bisa mengubah masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, maka akan semakin menyimpang juga dia dari garis takdirnya. Dia akan menjadi eksistensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan, yaitu singularitas. Boruto terlihat cukup bingung dengan singularitas itu. Lalu Koji menjelaskan lagi dengan berkata, untuk menuju masa depan yang ideal, semakin sedikit yang tahu justru semakin baik. Tugas
kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. Boruto terkejut karena Koji mengatakan kita. Boruto bertanya, kita maksudmu? Koji menjawab, sama sepertiku, kau pun sudah menjadi singularitas takdir. Dan cepat atau lambat, itu pun berlaku untukmu yang sudah menyaksikan informasi ini, Eida. Saat itu ternyata Eida memang sedang mengintip pembicaraan mereka berdua. Di sini Koji sebenarnya tidak sama seperti Mamushi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Eida dalam dimensi Senrigan. Tapi Koji tahu dan yakin saat itu Eida pasti sedang menguping. Jadi Koji berbicara seolah-olah memang ada Eida di sana. Setelah mendengar pembicaraan itu, Eida pun cukup kebingungan dengan singularitas takdir. Kembali ke masa kini, saat itu di tempat Eida ada Sarada dan Sumire yang sedang mencari informasi. Kenapa Boruto tutup mulut dan tidak membocorkan informasi apapun saat dia diinterogasi? Eida sendiri saat itu sedang termenung karena jawaban yang Sarada cari berkaitan dengan singularitas takdir yang Koji sebutkan. Sarada keheranan melihat Eida termenung. Lalu dia berkata, bagaimana Eida? Apa kau tahu sesuatu? Eida menjawab dengan jawaban yang lebih umum. Dia berkata, sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak kepada kalian. Kurasa dia melakukan hal itu supaya kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya. Sarada berkata, mungkin memang begitu, tapi dia selalu saja menanggung semuanya seorang diri. Konoha pun sama saja. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama, tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Jika seperti itu, setidaknya kita harus membantunya. Lalu Sarada menanyakan kepada Eida di mana lokasi Boruto saat ini. Sebelum Eida menjawab, tiba-tiba Sumire mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, Sarada, mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu lokasinya. Meskipun kita secara terang-terangan berada di pihak Boruto, bisa dikatakan kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Saat itu Sarada tidak mengerti maksud dan arah ucapan Sumire yang tiba-tiba seperti itu. Lalu Sumire berkata lagi, menurutku, saat ini yang harus menjadi prioritas utama kita bukanlah mengejar Boruto. Mendengar itu Sarada langsung berkata, tapi ketua kelas melihatnya sendiri kan? Jika semuanya berjalan buruk, Boruto bisa mati, bukan hanya terluka saja. Melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah. Lalu Sumire berkata, bagaimana kalau itu semua bisa terjadi karena kita ada di sana? Mendengar perdebatan itu, Daemon yang tadi sedang tidur nyenyak di pangkuan Eida mulai melirik dan menguping pembicaraan. Sementara Sarada menanyakan apa maksud ucapan Sumire. Sumire berkata, tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit saja perasaan Boruto? Mendengar itu Sarada justru semakin tidak mengerti. Sumire berkata lagi, apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan, meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi perasaanku juga. Kau sudah tahu kan, aku ini menyukai Boruto. Padahal kau sudah tahu, tapi saat itu kau justru melompat dan memeluknya. Aku pun berusaha memahami perasaanmu, karena situasinya seperti itu. Jadi wajar kalau kau berbuat seperti itu. Tapi kau sendiri bagaimana? Apa waktu itu saat memeluknya di depan mataku? Walaupun hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku? Mendengar pengakuan Sumire yang tiba-tiba seperti itu, tidak hanya membuat Sarada kebingungan, tapi Eida pun di sini kebingungan. Eida berkata di dalam hatinya, suasananya jadi canggung. Ini sangat menegangkan. Aku bahkan takut untuk bergerak. Tapi ini sangat menyenangkan. Ayo lanjutkan. Setelah itu Sumire meminta maaf. Dia berkata, maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu semua, terutama di situasi seperti ini. Tidak lama dari itu Sumire pun pergi. Tapi Sarada mencoba menghentikannya dengan berteriak, tunggu dulu ketua kelas. Mendengar itu Sumire sempat berhenti, lalu berkata, mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu? Setelah itu Sumire pun menghilang dari hadapan Sarada. Sarada hanya bisa termenung memikirkan ucapan Sumire. Eida pun tidak bisa berbuat apa-apa karena situasinya benar-benar canggung. Beruntung saat itu Shikamaru menghubungi Eida karena ada yang ingin Shikamaru bicarakan dengan Eida. Setelah itu beralih ke tetua Konoha yang sedang berkomunikasi dengan Daimyo membahas tentang Boruto yang berhasil kabur. Saat itu Daimyo terlihat kesal. Dia berkata, apa maksudnya ini? Bukankah dia melakukan kontak berkali-kali dengan kalian? Bisa-bisanya kalian membiarkan buronan yang sudah ditangkap kabur begitu saja. Dia itu hanya ninja pelarian. Kenapa tidak segera dihabisi saja? Homura berkata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu Daimyo berkata lagi, cepat tangkap dan habisi dia. Kalau kalian tidak bisa, aku akan alihkan tanggung jawab itu pada orang yang lebih pantas. Mendengar itu Homura berkata, Daimyo-sama, kau tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menghabisinya sesuai keinginan Daimyo-sama. Setelah itu beralih
beralih ke Eida yang saat itu kedatangan Shikamaru. Shikamaru berkata, "Sebenarnya aku lebih memilih untuk tidak bicara empat mata seperti ini denganmu, karena saat aku melihatmu, otakku tidak bisa berpikir dengan cepat." Eida berkata, "Aku tidak ingin tim sensor mendengar pembicaraan ini. Lagi pula, aku senang melihatmu salah tingkah. Itu lebih menarik." Lalu tanpa basa-basi Shikamaru masuk ke topik utama. Dia berkata, "Kalau begitu, bagaimana situasinya?" Eida menjawab, "Sayang sekali, situasinya sesuai dugaanmu. Shinju baru sudah muncul. Namanya Ryu. Orang yang dimanifestasikannya anak dari Sunagakure itu." Shikamaru terkejut. Dia berkata, "Sial, Shinkiya." Eida berkata, "Ya, dan targetnya adalah Kazekage." Shikamaru semakin panik. Dia berkata, "Gara." Lalu Eida berkata lagi, "Saat ini Kazekage dalam kondisi aman karena tersegel. Tapi Ryu bisa membuka segel itu. Mungkin karena segelnya berasal dari jutsu milik anak itu sendiri." Setelah mendengar informasi itu, Shikamaru berkata, "Jika kita tidak segera mengatasi Ryu, nyawa Gara dalam bahaya. Aku akan segera mengirim tim ke Sunagakure." Lalu Eida berkata lagi, "Omong-omong, yang aku lihat itu adalah gambaran kejadian beberapa jam yang lalu, bukan dalam waktu nyata." Shikamaru terlihat kaget mendengarnya. Lalu Eida berkata, "Di antara mereka ada satu Shinju merepotkan yang bisa langsung menatapku saat aku mengintip mereka dengan Senrigan." Shikamaru terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Apakah itu mungkin? Apa itu salah satu kemampuan mereka?" Eida berkata, "Entahlah, tapi dia membuatku merinding. Aku takut dia akan melakukan sesuatu kalau aku terus mengintip mereka. Karena itu, maaf, sebisa mungkin aku tidak mau mengintip mereka dalam waktu nyata." Lalu Shikamaru berkata, "Aku mengerti, kau tidak perlu memaksakan diri. Tidak dalam waktu nyata pun tidak apa-apa. Setiap ada informasi baru yang kau dapatkan, tolong laporkan padaku." Setelah itu Eida membahas Boruto yang membuat Shikamaru cukup terkejut. Eida berkata, "Ini tentang Boruto. Kau yang mengaturnya kan? Kau memanfaatkan Mitsuki supaya Boruto bisa kabur." Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Eida kembali berkata, "Pura-pura tidak tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengadukannya pada orang-orang Konoha. Kalau posisimu terancam, aku pun tidak nyaman. Selain itu." Lalu tiba-tiba Eida mengingat ucapan Boruto saat diinterogasi sebelumnya, di mana Boruto berkata, "Aku hanya mengatakan kalau aku tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Tidak ada satupun perkataanku yang bohong." Setelah mengingat itu Eida berkata, "Dan yang terpenting, aku tidak ingin merepotkan Boruto. Yang tadi abaikan saja, aku hanya bicara sendiri. Oh ya, setidaknya untuk saat ini, Kawaki pun setuju untuk bekerja sama dengan Boruto. Jika kalian ingin mengatasi para Shinju itu, lebih baik kalian tidak mengganggu mereka." Saat itu Shikamaru tidak menanggapi ucapan Eida, tapi dia justru berkata, "Eida, ini masih tentang Boruto. Dia punya rekan misterius kan? Apa kau pernah melihatnya? Sebelumnya dia pernah melakukan kontak denganku menggunakan kata. Aku merasa pernah melihat katak itu. Dia Kashin Koji kan?" Setelah itu kata Kashin Koji tiba-tiba muncul dari balik rambut Eida. Koji berkata, "Analisa yang bagus, narasi Shikamaru. Benar seperti yang kau katakan. Oke, dengarkan baik-baik dan jangan bertanya. Aku hanya akan menyampaikan intinya saja." Shikamaru terlihat terkejut dengan munculnya kata Kashin Koji itu. Lalu Koji melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Sarutobi Konohamaru, Uchiha Sarada dan Mitsuki, kirim mereka bertiga ke negara angin. Ryu atau Matsuri pasti akan muncul di lokasi tertentu di sana. Tidak menutup kemungkinan keduanya akan muncul bersama. Bekerja samalah dengan dua shinobi Suna untuk mengalahkan mereka." Mendengar itu Shikamaru semakin tidak mengerti. Dia berkata, "Tunggu dulu, apa maksudmu? Jelaskan padaku, beri aku alasan yang masuk akal." Koji berkata, "Aku sudah mengatakannya kan? Kau tidak boleh bertanya. Kalau mereka bertiga meragukan perintah itu adalah tugasmu untuk memikirkan alasan masuk akal yang mampu meyakinkan mereka." Shikamaru justru semakin bingung setelah mendengarnya. Lalu Koji kembali berkata, "Jangan biarkan Uzumaki Himawari keluar dari Konoha. Jura sedang mengincarnya. Jika dia keluar dari desa, Jura pasti akan mendekatinya. Dan jika itu terjadi, dia pasti mati." Untungnya Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya Konoha. Karena itu dia tidak mau bertarung di dalam desa. Bisa dikatakan, Himawari akan aman selama dia berada di Konoha dan tidak ada kejadian yang tak terduga terjadi. Seandainya Jura datang berkunjung ke suatu tempat di desa, misalkan toko buku, perlakukan saja dia selayaknya pengunjung biasa. Kebingungan Shikamaru semakin menjadi-jadi setelah mendengar itu. Dia berkata, "Yang benar saja, apa kau serius?" Koji menjawab, "Ya, aku serius. Yang terpenting, apapun yang kalian lakukan, jangan memprovokasi Jura. Seandainya dia bertarung dengan kekuatan penuh, kita tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Benar-benar tidak ada. Supaya Jura tidak melakukan intervensi, kita perlu menjatuhkan teman-temannya dengan kekuatan tempur seminimal mungkin. Kalau Jura ikut terjun ke medan pertempuran, kalian harus cepat kabur. Hanya itu yang ingin kusampaikan. Semoga beruntung." Setelah itu kata Kashin Koji turun dari rambut Eida dan berniat untuk pergi. Tapi Shikamaru menghentikannya karena informasi yang Koji berikan itu masih sulit untuk dicerna. Lalu Koji berkata, "Maaf, aku terlambat menyampaikan terima kasihku atas bantuanmu dalam meloloskan Boruto." Shikamaru semakin terkejut. Dia tidak menyangka Koji mengetahui hal itu. Lalu Koji berkata lagi, "Meskipun tidak ada jaminan apapun,
Meskipun berarti menentang aturan desa, dan meskipun harus melawan teman-teman seperjuanganmu, kau sudah memilih mengikuti kata hatimu. Kau melakukannya demi apa yang kau yakini sebagai hal yang benar kan? Aku tidak akan memaksakan apapun. Demi terwujudnya masa depan ideal, ikutilah apa kata hatimu. Setelah itu, kata Kashin Koji pun pergi. Sekarang Shikamaru sudah mulai bisa mencerna semuanya. Dia membakar rokoknya sambil berkata, dasar, merepotkan saja. Sedangkan Eida tiba-tiba termenung, karena ternyata dia pun memikirkan ucapan Kashin Koji tentang mengikuti kata hati. Sementara itu Sumire sedang menyendiri. Dia terlihat sedih dan menyesal sudah mengungkapkan isi hatinya secara terang-terangan kepada Sarada sebelumnya. Saat itu dia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Sarada, Mitsuki, dan Konohamaru diutus Shikamaru ke negara angin berdasarkan arahan dari Koji, dan mereka sudah tiba di negara angin. Tapi saat itu Sarada masih terlihat melamun memikirkan ucapan Sumire kepadanya. Mitsuki menyadari hal itu. Dia bertanya, Sarada, apa kau baik-baik saja? Sarada menjawab, ya, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sementara Konohamaru berkata, jangan melamun, nanti kau jadi bahan tertawaan Shinobi Suna. Setelah itu Shinobi Suna, yaitu Yodo dan Araya, muncul di atas mereka sambil memanggil Konohamaru Sensei. Konohamaru pun mengenali mereka berdua. Dia berkata, Yodo ya, dan juga Araya. Lalu Yodo berkata, selamat datang di negara angin. Sementara Araya berkata, terima kasih sudah mau membantu. Lalu Konohamaru berkata, mohon kerjasamanya, ayo kita segera ke lokasinya. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah lokasi untuk memantau situasi. Konohamaru berkata, berdasarkan informasi yang kudengar, koordinatnya ada di sekitar area bebatuan pilar itu. Lalu Mitsuki bertanya, Sensei, dari mana Hachidaime mendapatkan informasi itu? Konohamaru menjawab, entahlah, dia mengatakan dari sumber terpercaya, tapi sejujurnya aku pun masih ragu. Saat itu Yodo tiba-tiba menyapa Sarada. Dia berkata, yo, sudah lama tidak bertemu, auramu sekarang terlihat jauh berbeda. Kau sedang menyukai seseorang ya? Sarada terlihat kaget dengan pertanyaan itu. Dia pun panik mendengarnya. Lalu dia berkata, bukan seperti itu. Lalu Yodo kembali berkata, begitu ya, jikapun itu benar, tidak masalah bagiku. Lalu di saat mereka berdua sedang berbincang, Konohamaru melihat sesuatu di kejauhan. Dia berkata, kita menemukan mereka, para Shinju itu. Ternyata tepat sesuai dengan informasi yang Konohamaru dapatkan. Para Shinju yaitu Ryu dan Matsuri muncul di antara bebatuan pilar. Mereka sedang berdiri menatap ke arah seekor katak yang mati. Mereka berkata, apa ini? Seekor katak? Konohamaru yang melihat mereka berdua cukup panik. Dia berkata, sial, sepertinya mereka berdua sedang waspada. Sementara Matsuri berkata, katak ini bisa menjadi petunjuk yang akan membawa kita kepada Boruto. Saat itu Sarada masih mengingat dengan jelas ucapan Sumire kepadanya yang berbunyi, tidakkah sebenarnya kau coba pahami sedikit saja perasaan Boruto? Apakah kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan, meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Apakah waktu itu, saat kau memeluknya di hadapan mataku, meski hanya sebentar, apakah kau memikirkan perasaanku? Kegelisahan Sarada itu ternyata disadari oleh Mitsuki. Mitsuki merasa ada yang aneh dan tidak biasa dari Sarada. Sementara Matsuri dan Ryu masih berdiskusi tentang petunjuk yang mereka temukan saat dalam misi pencarian Boruto. Matsuri berkata, pohon-pohon mengatakan bahwa Boruto sendirilah yang meletakkan katak ini di sini. Tidak salah lagi, Boruto pernah ke sini. Ryu tidak mengerti ucapan Matsuri. Lalu dia bertanya, pohon-pohon di gurun pasir seperti ini? Matsuri menjawab, mereka ada di mana-mana, bahkan di dalam tanah. Sementara itu di kejauhan, Konohamaru dan tim masih memantau pergerakan kedua Shinju itu. Yodo ternyata memiliki kemampuan pendengaran yang tajam. Dia menguping pembicaraan Matsuri dan Ryu. Matsuri saat itu berkata, kita bisa mengandalkan suara pohon-pohon untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau rekannya. Setelah mendengar pembicaraan itu, Yodo melaporkannya kepada Konohamaru dengan berkata, tidak salah lagi, mereka mengejar Boruto sampai ke sini. Lalu, dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat, dia akan mendeteksi keberadaan kita. Konohamaru berkata, baiklah, sampai saat ini semuanya sesuai informasi. Lalu Konohamaru menanyakan kesiapan timnya, tapi Sarada masih tidak fokus. Konohamaru pun menyadarinya. Dia bertanya, ada apa Sarada? Apakah kau baik-baik saja? Sarada menjawab, maaf, konsentrasiku sempat buyar. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kemudian Yodo mengkonfirmasi sesuatu kepada Konohamaru. Dia berkata, Konohamaru Sensei, makhluk itu, jika Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan? Konohamaru berkata, ya, jika informasi itu benar, maka seharusnya memang seperti itu. Setidaknya strategi ini disusun atas dasar semua informasi itu. Setelah mendengarnya, Yodo bertekad akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengalahkan Ryu. Tapi Araya berkata, Yodo, jangan bertindak gegabah. Mendengar ucapan Araya itu, Yodo
cukup kesal. Dia berkata, "Berhentilah mengatakan apa yang harus kulakukan, Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan Shinki." Di sini Araya semakin khawatir kepada Yodo, tapi Yodo kembali berkata, "Sudah kukatakan, kau diam saja, atau aku akan membuatmu diam." Mendengar perdebatan itu, Konohamaru langsung menghentikan mereka. Dia berkata, "Kalian berdua hentikan, kenapa kalian malah bertengkar?" Yodo berkata, "Maaf, ini sudah biasa, tidak akan berdampak pada misi." Setelah itu, demi kelancaran misi, Konohamaru memastikan lagi apakah timnya sudah paham dengan strategi yang akan mereka jalankan. Mitsuki berkata, "Tidak masalah, walaupun aku cukup ragu strategi ini bisa berjalan lancar." Konohamaru berkata, "Jangan mengatakan hal seperti itu, kita sudah sampai di sini, jadi apa boleh buat, ayo." Setelah itu, Konohamaru, Mitsuki, dan Sarada mulai berjalan menghampiri Matsuri dan Ryu di bawah, sementara Yodo dan Araya masih berjaga di atas. Konohamaru berteriak kepada para Shinju, "Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian? Sedang apa kalian di sana?" Ryu berkata kepada Matsuri, "Senpai, ada shinobi yang datang." Saat itu Matsuri mengenali bahwa shinobi yang datang menghampiri mereka salah satunya adalah Sarutobi Konohamaru. Saat itu Konohamaru memperkenalkan diri. Dia berkata, "Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kesini untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian?" Setelah itu Ryu berkata lagi kepada Matsuri, "Sepertinya identitas kita belum terbongkar. Senior, bagaimana?" Saat itu ucapan Ryu tiba-tiba terhenti karena dia melihat wajah Matsuri yang memerah karena tersipu. Ryu langsung memanggil seniornya itu sekali lagi, tapi Matsuri masih saja menunjukkan wajah yang tidak biasa. Bahkan dia berkata, "Aku merasa ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara." Mendengar itu, Ryu pun terkejut. Setelah itu terjadi kilas balik saat Konohamaru dipanggil Shikamaru untuk menjalankan misi yang saat ini mereka jalankan. Shikamaru berkata, "Dengar Konohamaru, mengalahkan para Shinju saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama." Konohamaru langsung bertanya, "Togedama?" Shikamaru menjelaskan bahwa Togedama adalah benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Seharusnya Konohamaru sudah pernah melihatnya secara langsung. Konohamaru pun langsung mengingatnya. Dia berkata, "Oh, benda itu ya." Lalu Shikamaru kembali menjelaskan. Dia berkata, "Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moegi dan Shinki bisa diselamatkan." Konohamaru terkejut mendengarnya. Dia langsung menanyakan kebenaran informasi itu. Shikamaru berkata, "Informasi yang kudapatkan ini dari sumber terpercaya. Kita bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu. Sebaliknya, jika kita tidak berhasil mendapatkan Togedama mereka, para Shinju itu bisa bangkit kembali berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya akan buang-buang tenaga saja." Konohamaru berkata, "Togedama Hidari yang berhasil Boruto kalahkan waktu itu terbang entah kemana. Itu artinya ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali." Shikamaru menjawab, "Ya, itu mungkin saja." Lalu Konohamaru pun mulai mengerti situasi dan tujuan misinya. Dia berkata, "Aku mengerti. Jadi misi kali ini adalah mengalahkan para Shinju dan mendapatkan Togedama." Hanya saja, saat itu Konohamaru penasaran dengan sumber informasi yang Shikamaru miliki. Dia berkata, "Tapi Hachidaime, bagaimana kau bisa mendapatkan informasi ini? Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita peroleh dari interogasi Boruto." Sayangnya, saat itu Konohamaru tidak mendapatkan jawabannya. Shikamaru berkata, "Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Aku akan memilah informasi mana saja yang layak diketahui oleh publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apa kau keberatan?" Walaupun masih sangat kebingungan, tapi Konohamaru tidak keberatan akan hal itu. Saat itu kita pun bisa melihat ada kata Kashinkoji di kerah baju Shikamaru sedang mengamati situasi yang ada. Kemudian Shikamaru berkata, "Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Shinju adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itulah kenapa kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa Shinju itu pada dasarnya jahat. Intinya yang ingin kusampaikan adalah para Shinju itu bisa dikatakan seperti anak binatang buas yang baru saja lahir." Konohamaru semakin kebingungan dengan banyaknya informasi aneh yang dia dapatkan tiba-tiba. Lalu Konohamaru menanyakan maksud dari anak binatang buas. Shikamaru berkata, "Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak, saat ini mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri. Mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia, mereka adalah ancaman yang sangat besar." Konohamaru berkata, "Intinya, mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan kan? Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan?" Shikamaru berkata, "Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka. Selagi para binatang buas itu
itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu hianati mereka. Mendengar itu Konohamaru terlihat seperti terbawa perasaan. Shikamaru langsung berkata, "Barusan hatimu goyah ya? Jika kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan supaya bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Jika itu Naruto, pasti tidak akan mengambil langkah ini. Tapi aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia." Kilas balik pun berakhir. Konohamaru mulai memberitahu namanya dan juga timnya. Dia berkata, "Aku Konohamaru, pemimpin tim ini. Yang ini Sarada dan itu Mitsuki. Kalau kalian?" Ryo langsung berkata, "Aku Ryo dan ini seniorku." Tapi saat itu Matsuri justru bersembunyi di balik Ryo untuk menghindari tatap mata langsung dengan Konohamaru. Ryo pun merasa aneh. Dia berkata, "Hei Matsuri senpai, kau kenapa? Dari tadi aneh sekali." Matsuri menjawab, "Aku pun tidak tahu." Sementara Yodo dan Araya saat itu masih memantau situasi dari atas. Kemudian Konohamaru berkata lagi, "Ryu dan Matsuri ya, salam kenal. Kalian pun sedang mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama. Kami pun sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Ryu langsung menanyakan pendapat Matsuri tentang ajakan Konohamaru itu. Tapi saat itu Matsuri masih saja bersembunyi di balik Ryu dengan wajah merahnya. Kemudian dengan malu-malu, Matsuri pun menyetujui ajakan Konohamaru itu. Setelah itu Konohamaru langsung mengamati seekor katak yang tergeletak di pasir. Konohamaru berkata, "Katak ini mata-mata yang biasa digunakan Boruto dan rekannya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini." Lalu Mitsuki menemukan sesuatu di pasir. Dia berkata, "Sensei, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu." Ryu terlihat cukup kagum melihat aksi Shinobi Konoha dalam penyelidikan itu. Konohamaru berkata lagi, "Mungkin ada petunjuk lain lagi. Ayo kita periksa semua area di sekitar sini. Kita bagi tugas. Sarada dan Mitsuki, tolong periksa area sebelah sana." Dan Sarada langsung berkata siap. Lalu karena melihat Matsuri selalu bersembunyi di balik Ryu dan wajahnya yang selalu memerah, Konohamaru pun mulai mengajaknya berbicara. Dia berkata, "Namamu Matsuri kan? Ada apa? Apakah kau sedang kurang sehat?" Setelah ditanya seperti itu oleh Konohamaru, wajah Matsuri semakin memerah. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Konohamaru. Saat itu dia hanya bisa berkata di dalam hatinya, "Nafasku sesak. Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi padaku?" Kemudian tiba-tiba Sarada memanggil Ryu. Dia berkata, "Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto." Ryu berkata, "Benarkah? Jangan-jangan dia masih ada di dekat sini ya?" Mitsuki berkata juga, "Rekan kami yang lainnya sedang berjaga di sekitar sana. Ayo ikut ke sana, biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka." Ryu sebenarnya tidak masalah ikut dengan Sarada dan Mitsuki, tapi saat itu dia mengkhawatirkan Matsuri. Konohamaru langsung berkata, "Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini, serahkan saja pada kami." Lalu Sarada pun berkata, "Ayo, tenang saja, Sensei bisa diandalkan." Setelah itu Ryu pun ikut bersama Sarada dan Mitsuki. Ryu berkata, "Terima kasih, ternyata Shinobi Konoha itu memang orang-orang baik ya, persis seperti yang aku dengar." Sarada dan Mitsuki terkejut mendengarnya. Lalu Ryu berkata lagi, "Jura Senpai saja benar-benar menghormati kalian. Ah, ngomong-ngomong, Jura Senpai itu pemimpin kami." Sarada dan Mitsuki semakin terkejut karena Ryu dengan mudah memberitahu informasi itu. Ryu berkata lagi, "Jujur saja, tadinya jika kami bertemu dengan para shinobi, aku berniat langsung membunuh mereka saja. Tapi ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Duh, kau jangan menakut-nakuti kami seperti itu." Saat itu Yodo dan Araya masih memantau situasi sambil menunggu Sarada dan Mitsuki membawa Ryu ke tempat mereka. Yodo berkata, "Bertahanlah Shinki." Setelah itu terjadi kilas balik lagi, melanjutkan percakapan Shikamaru dengan Konohamaru sebelumnya. Shikamaru berkata, "Selain itu Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Apakah kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai targetnya? Itu karena dia memiliki perasaan cinta kepadamu." Konohamaru sontak terkejut mendengarnya. Shikamaru kembali berkata, "Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Jika itu terjadi, maka posisi kita jadi lebih diuntungkan." Konohamaru benar-benar mulai terbawa perasaan. Dia mulai menentang Shikamaru. Shikamaru langsung berkata, "Aku sudah mengatakannya kan, jangan mengasihani mereka. Shinju itu adalah musuh kita. Menurut informasi, yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukan perkara mudah. Jika itu terjadi, kita perlu memisahkan mereka dan jaga supaya mereka tidak curiga. Konohamaru, kau harus mengendalikan medan pertempuran." Kilas balik pun berakhir. Konohamaru kini hanya berdua saja dengan Matsuri. Matsuri masih menunjukkan wajah merah tersipunya. Melihat itu Konohamaru berkata,
kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat? Tidak lama dari itu mereka akhirnya mencari tempat dan duduk berdua di sana. Konohamaru berkata, bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang? Dengan wajah yang masih merah, Matsuri berkata, aku tidak tahu, karena biasanya aku tidak seperti ini. Konohamaru berkata, bagaimana ya? Menurutku merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Setelah itu beralih ke Eida. Kashinkoji menghubungi Eida dan meminta Eida untuk memantau langsung situasi terkini di negeri angin. Tapi Eida bertanya bagaimana dengan si pria tua. Kashinkoji berkata, seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu. Setelah itu Eida langsung melihat situasinya menggunakan Senrigan. Sementara Kashinkoji sendiri sedang berada di markas bersama Boruto. Koji langsung memberitahu Boruto situasi yang sudah Eida lihat. Koji berkata, untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua. Boruto berkata, setelah itu bagaimana? Koji berkata, Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya, pertama-tama, Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu. Kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri. Boruto bertanya berapa persen kemungkinan gagalnya. Koji menjawab, tidak begitu tinggi. Boruto berkata lagi, jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen. Koji berkata, berapapun itu, Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Alasannya sama dengan Himawari. Jika kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Jika itu terjadi, kali ini kau akan terbunuh. Kita tidak boleh kehilangan dirimu. Setelah itu beralih ke Konoha. Jura terlihat mengunjungi Konoha. Dia masuk ke toko buku dan memilih beberapa buku di sana. Tim sensor langsung menyadari kedatangan Jura karena cakra Jura kini sudah tercatat dalam data cakra Konoha. Posisi Jura pun saat itu diketahui berada di toko buku distrik C. Mendengar informasi itu, Shikamaru langsung memberi arahan kepada semuanya dengan berkata, biarkan saja, jangan usik dia. Kita tidak perlu mengevakuasi warga sipil juga. Lalu sampaikan kepada semua divisi supaya tidak menyerang. Jura sendiri saat itu mengambil sekitar 6 buku. Dia membawanya ke kasir, lalu Jura memberikan 1 gepok uang sambil berkata, simpan saja kembaliannya, anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya saat aku kembali ke sini. Penjaga toko itu cukup kebingungan, tapi dia lumayan tenang menghadapinya. Dia berkata, saya mengerti, silahkan datang lagi. Setelah itu beralih ke ruangan Amado. Amado terlihat sedang memantau sesuatu di layar komputernya. Dia pun mulai menyalakan rokoknya, tapi tiba-tiba ada yang mencabut rokok itu dari mulutnya. Orang itu ternyata Kawaki. Kawaki langsung mendorong Amado ke dinding dan menahannya menggunakan tangan modifikasinya. Amado berkata, aku sudah menduga kau akan datang. Sementara Kawaki berkata, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya. Setelah itu, kita diperlihatkan Sumire sedang berjalan menuju ruangannya. Ekspresi dia masih terlihat galau setelah mengungkapkan semuanya kepada Sarada. Tapi ketika dia membuka pintu ruangan, dia dibuat terkejut karena dia melihat Kawaki sedang mengancam Amado. Sontak Sumire pun langsung meneriaki Kawaki. Kawaki yang menyadari kehadiran Sumire hanya berkata, tidak perlu berteriak Sumire, aku masih waras. Mungkin aku akan berbuat sedikit kasar, tapi aku hanya sedang mengobrol dengannya. Aku sudah tidak peduli tentang dia mempermainkan tubuhku, tapi aku tidak bisa membiarkan dia berbuat seenaknya. Yang berhak menentukannya adalah aku sendiri. Setelah itu Kawaki mulai berbicara kepada Amado. Dia berkata, ganti pengaturannya, ubah aku menjadi spesialis dalam penyerangan. Kalau kau tidak berniat melakukannya, kau tidak kubutuhkan lagi. Akan kubunuh kau sekarang juga. Mendengar itu Sumire panik dan kembali meneriaki Kawaki. Kawaki berkata lagi, aku serius, kau bisa tahu begitu melihat mataku ini kan? Setelah itu Kawaki melonggarkan cengkraman tangannya supaya Amado bisa berbicara. Kawaki berkata, jawablah dengan hati-hati jika kau tidak ingin mati. Tapi saat itu Amado justru berkata, mengigaulah saat kau tidur Kawaki. Dan tidak lama kemudian, cengkraman Kawaki pun lepas. Kawaki langsung kehilangan kesadarannya, kemudian pingsan. Amado pun langsung memegangi lehernya sambil berkata, dasar bocah sialan. Sementara Sumire yang melihat Kawaki tiba-tiba pingsan berkata di dalam hatinya, ini fungsi yang sama dengan Delta, kata perintah untuk menonaktifkan secara darurat. Lalu Amado menoleh ke arah Sumire sambil berkata, Kakei-kun, kau datang di saat yang tepat, bantu aku angkut dia. Setelah itu beralih ke tim Sarada yang sedang berjalan menuju Yodo dan Araya. Mitsuki mulai memperkenalkan Yodo dan Araya kepada Ryu. Mitsuki berkata, biar ku perkenalkan, yang perempuan itu adalah Yodo dan yang membawa pedang adalah Araya. Araya langsung menyapa Ryu, tapi Yodo hanya diam saja menatap sinis ke arah Ryu. Ryu berkata, kurasa dia menatap sinis ke arahku. Sarada langsung berkata, maaf, Yodo itu pemalu. Sementara Araya berbisik kepada Yodo, tahanlah Yodo, jangan seperti anak kecil. Kemudian beralih ke
ke Konohamaru. Matsuri yang wajahnya masih memerah berkata, "Jadi begitulah, bagaimana menurutmu?" Konohamaru berkata, "Aku sendiri tidak terlalu mengerti, tapi syukurlah, itu berarti tubuhmu baik-baik saja. Wajahmu pun tidak terlihat pucat lagi." Matsuri berkata, "Entah kenapa, aku tadi merasa sangat gugup, tapi setelah mulai berbincang denganmu, rasanya jadi tenang. Kenapa bisa seperti itu ya?" Konohamaru berkata, "Benarkah? Baguslah kalau begitu." Lalu Matsuri berkata lagi, "Apa boleh aku memanggilmu Konohamaru-chan?" Mendengar itu, Konohamaru tiba-tiba mengingat momen tentang Moegi. Mulai dari saat Moegi anak-anak yang sedang berkata, "Hei, kau mendengarkan aku atau tidak, Konohamaru-chan?" Lalu saat Moegi remaja yang berkata, "Konohamaru-chan, lihat, ayo cepat ke sini." Hingga Moegi dewasa yang tetap memanggilnya Konohamaru-chan. Setelah itu Matsuri berkata, "Bagaimana? Boleh tidak?" Konohamaru terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Setelah itu kembali ke tim Sarada. Ryu berkata, "Omong-omong, petunjuk keberadaan si Boruto sialan itu ada di mana? Katamu ada di sekitar sini." Sarada panik karena dia sebelumnya memang mengatakan hal itu kepada Ryu. Dan saat ini Sarada kebingungan menjawab pertanyaan Ryu. Lalu tiba-tiba Ryu mengeluarkan pasir besi dari tubuhnya. Sarada pun terkejut. Dia berkata, "Tunggu sebentar Ryu, kau sedang apa?" Ryu menjawab, "Ini pasir besi. Ini kemampuan pendeteksiku. Dengan menyebarkan ini, aku bisa mengetahui berbagai macam hal. Akan kucoba menjelajahi area ini sebentar. Jika si Boruto sialan itu ada di dekat sini, aku bisa segera menemukannya." Saat itu pasir besi pun mencapai Yodo dan Ryu merasakan sesuatu darinya. Ryu berkata, "Aku merasakan nafsu membunuh yang luar biasa dari Yodo. Ternyata kau memang menatap sinis ke arahku ya. Nafsu membunuhmu itu pun tidak biasa." Lalu Yodo berkata, "Abaikan saja. Kami para shinobi memang selalu seperti ini." Melihat situasinya mulai gawat, Mitsuki mencoba mengalihkan perhatian Ryu. Mitsuki berkata, "Hei Ryu, ada yang ingin aku pastikan. Boruto itu buronan dari desa Konoha. Itulah kenapa kami mengejar Boruto untuk menghabisinya. Kalau kalian, kenapa kalian mengejar Boruto?" Ryu menjawab, "Aku sendiri tidak terlalu mengerti alasannya. Hanya saja, sepertinya Boruto terlalu banyak tahu tentang sesuatu. Contohnya tentang Togedama." Sarada langsung berkata keheranan, "Togedama?" Lalu Ryu melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Ya, selain itu ada beberapa hal lain. Dan bagi kami hal itu cukup meresahkan. Oleh karena itu, Jura Senpai memutuskan bahwa Boruto perlu dibunuh." Sarada kembali berkata, "Togedama ya? Kalau tidak salah Boruto memang pernah menyebut kata itu. Omong-omong Ryu, bagaimana kalau Togedama itu kita gunakan sebagai umpan untuk memancing Boruto ke sini?" Setelah itu beralih lagi ke Kawaki. Kawaki baru saja tersadar dari pingsannya. Amado berkata, "Jangan membuat keributan Kawaki. Ayo kita bicarakan dengan tenang. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Eksistensi Shinju itu memang berbahaya. Jujur saja, kemunculan mereka benar-benar di luar prediksiku. Untuk bisa melawan mereka, tidak ada cara selain mengubah pengaturan kemampuanmu menjadi tipe penyerangan. Hanya saja, aku punya syarat." Setelah itu Amado berjalan ke sebuah tabung di mana di dalamnya ada sebuah klon. Amado berkata, "Dia bukan Delta. Itu tubuh klon terbaru yang aku persiapkan sebagai wadah untuk reinkarnasi putriku Akebi. Selanjutnya, tinggal menanamkan karmamu pada wadah ini. Dengan begitu, putriku akan bangkit lagi. Putriku akan kembali ke dunia ini melalui reinkarnasi, sesuai dengan data yang aku tanamkan pada karmamu. Reproduksi jiwa yang sudah berkali-kali mengalami kegagalan, perbuatan yang hanya bisa dilakukan dewa. Semua yang kulakukan hingga hari ini adalah usahaku demi mencapai titik ini. Inilah satu-satunya tujuan hidupku. Ini adalah tindakan dewa yang hanya bisa diwujudkan dengan menggunakan karma. Karena itu Kawaki, kumohon bantu aku untuk mencapainya. Itulah satu-satunya syarat dariku." Setelah mendengar semua penjelasan Amado, Kawaki berkata, "Aku sudah pernah mengatakannya kan, seandainya putrimu yang bangkit kembali itu ternyata justru menjadi Otsutsuki, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya." Amado berkata, "Itu kemungkinan terburuk. Seandainya Akebi benar-benar bangkit sebagai Otsutsuki, jika itu terjadi kau bebas bertindak semaumu. Tapi aku juga tidak akan diam saja." Lalu Kawaki kembali berkata, "Amado, aku tidak bisa menerima persyaratan itu." Ucapan Kawaki itu langsung membuat Amado terkejut. Amado berkata, "Apa?" Kemudian Kawaki melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Aku mau kau menarik keluar kemampuanku lebih dulu. Aku tidak mau repot-repot menambah orang yang berpotensi menjadi musuhku." Amado berkata, "Kawaki, kumohon dengarkan permintaanku." Kawaki berkata lagi, "Ini masalah prioritas. Aku berjanji akan menanamkan karma untuk putrimu, dengan asumsi bahwa jika kemungkinan terburuk terjadi, aku bisa langsung membunuhnya.
tubuhnya. Semua itu akan kulakukan setelah semua musuh yang ada sekarang berhasil dimusnahkan. Di sini Amado terlihat mulai panik. Dia berkata, dengarkan aku Kawaki. Saat ini kau memiliki kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang membuatmu hampir tidak bisa mati. Tapi jika kemampuanmu diubah menjadi tipe penyerangan, tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Jika kau sampai terbunuh oleh mereka, bukan hanya kau yang tamat, tapi mimpiku juga. Kawaki berkata, dengar ya Amado, yang aku inginkan itu bukan jaminan hidup, tapi memperbesar kemungkinan untuk berhasil membunuh mereka. Amado, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Untuk membunuh para monster itu, kau cukup membuatku menjadi monster yang melebihi mereka, entah melalui sains atau apapun itu. Perkuat aku dengan segala cara sampai melampaui batasku. Shinju, Code, lalu Boruto, kau akan bertemu kembali dengan putrimu setelah mereka semua kuhabisi. Amado semakin panik mendengar ucapan Kawaki itu. Setelah itu beralih lagi ke Konohamaru. Matsuri wajahnya masih sangat merah. Dia memegangi kedua pipinya sambil berkata, ini hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tidak kusangka bisa berbincang banyak hal denganmu Konohamaru-chan. Ya, padahal perjalanan hidupku masih terbilang singkat. Tapi aku senang bisa bertemu dengan Konohamaru-chan seperti ini. Lalu tiba-tiba Konohamaru memotong ucapan Matsuri dengan berkata, sebentar, tunggu dulu. Nama itu, maaf, tapi bisakah kau tidak memanggilku seperti itu? Matsuri terlihat kecewa mendengarnya. Dia berkata, kenapa? Memangnya ada apa? Konohamaru menjawab, hanya ada satu orang yang biasa memanggilku dengan nama panggilan itu. Bagaimana ya? Aku sendiri tidak biasanya merasa seperti ini, tapi rasanya aku menjadi geli mendengarnya. Panggil saja aku Konohamaru, tidak masalah kan? Lalu setelah mendengar ucapan Konohamaru itu, tiba-tiba ekspresi Matsuri berubah. Wajah dia pun sudah tidak merah, dia pun sudah tidak terlihat seperti orang yang sedang malu-malu. Kini dia seperti seorang Shinju biasanya. Saat itu Matsuri berkata, hanya ada satu orang, siapa orang itu? Konohamaru mulai panik melihatnya. Dia berkata, kurasa itu bukan hal penting lagi. Lalu Matsuri berkata, jangan-jangan orang yang kau maksud itu Moegi Kazamatsuri. Benar begitu ya? Hei, kau dan perempuan itu, sebenarnya seperti apa hubungan kalian? Jawab aku Konohamaru Sarutobi. Setelah itu Matsuri tiba-tiba masuk ke mode pertempurannya. Seperti saat dia berhadapan dengan Gaara. Kini jubah Matsuri pun terangkat dan terlihat berubah menyerupai batang pohon yang mengarah ke Konohamaru. Setelah itu beralih lagi ke tim Sarada. Ryu berkata, benar juga, kita bisa gunakan Togedama sebagai umpan ya. Itu ide yang bagus. Setelah itu Ryu mengeluarkan Togedama dari dalam tubuhnya. Togedama itu terbang dan melayang di udara. Sarada yang melihat itu langsung berkata di dalam hatinya, Togedama, sama dengan yang kulihat waktu itu. Araya yang melihatnya berkata di dalam hatinya, benda itu. Sementara Yodo berkata, Togedama. Setelah itu Ryu berkata, nah sekarang kira-kira akan berhasil memancingnya atau tidak ya? Lalu tiba-tiba tanpa ada instruksi apapun, Yodo melompat dan berusaha meraih Togedama yang sedang melayang di udara. Araya panik melihatnya. Dia berkata, Yodo jangan. Tapi sebelum tangan Yodo berhasil menggapai Togedama, tubuh dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Yodo berkata di dalam hatinya, tubuhku, kenapa aku tidak bisa bergerak? Melihat itu Ryu berkata, ternyata benar-benar terpancing ya, sesuai prediksiku. Sudah kuduga akan menjadi seperti ini. Mitsuki berkata di dalam hatinya, dia tidak sebodoh itu ya. Lalu Ryu pun menyebarkan pasir besinya kepada yang lain, sehingga mereka semua tidak bisa bergerak. Sarada berkata di dalam hatinya, pasir besi Ryu menyelubungi tubuhku. Lalu Ryu berkata, para shinobi sekalian, kalian ini jahat sekali. Jika dihianati seperti ini, aku bisa trauma. Kurasa kalian harus diberi hukuman. Kemudian tiba-tiba Sarada melompat ke arah Yodo yang masih melayang di udara. Sarada pun saat itu memegang kunainya di tangannya. Sarada berkata di dalam hatinya, tubuhku bergerak sendiri. Mitsuki yang melihatnya sangat panik. Dia berkata di dalam hatinya, ini pasti karena pasir besi. Dia mengendalikan kami dengan pasir besi seperti sebuah boneka. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah tebasan ledakan di arah Sarada dan Yodo. Ryu pun terkejut melihatnya. Sarada berkata, tubuhku bisa bergerak bebas lagi. Pasir besinya terhempas. Ternyata itu adalah ulah Araya. Araya mengeluarkan jutsu yang bernama Jitetsu Ryufujin atau pedang penyegel butiran magnet besi. Araya berkata, Shinki, ini adalah jutsu yang aku ciptakan sebagai teknik gabungan kita. Tidak kusangka aku harus menggunakannya di saat seperti ini. Pinjamkan kekuatanmu padaku dalam pertarungan ini, hei Shinki. Ryu yang melihatnya berkata, apa itu? Bukankah itu curang? Kemudian kita diperlihatkan kilas balik saat Shinki menanamkan cakranya ke dalam pedang milik Araya untuk menciptakan kenjutsu yang bernama Jitetsu Ryufujin. Setelah selesai, Shinki mengembalikan pedang itu kepada Araya sambil berkata, sudah selesai, coba peganglah. Araya merasakan sesuatu di pedangnya. Dia melihat pedangnya sambil berkata, ini. Setelah itu Shinki menjelaskan apa yang sudah dia lakukan kepada pedang Araya itu. Shinki berkata, aku menanamkan cakraku pada pedang itu. Jika kau menggunakannya bersamaan
Bahkan dengan Futon Kenjutsu milikmu, kau akan bisa mengendalikan pasir besi hingga batas tertentu, seperti yang aku lakukan. Araya berkata, apa kau yakin? Dengan begini kau justru mengurangi kesempatan menangmu jika bertarung melawanku. Shinki berkata, jangan bercanda, justru dengan begini kau bisa setara denganku. Mendengar itu, Araya tersenyum, lalu mulai memasukkan pedangnya sambil berkata, seenaknya saja meremehkan orang. Saat itu, Shinki dan Araya sedang berada di atas salah satu bangunan. Shinki melihat Gaara bersama Kankuro sedang berbicara dengan Yodo di bawah. Lalu Shinki berkata, semua ini demi melindungi ayah. Aku ingin kita meningkatkan kemampuan kita sejauh mungkin. Araya berkata, dasar kau ini, setiap membuka mulut, yang kau bicarakan selalu saja ayah. Shinki meresponnya dengan berkata, wajar kan? Memangnya apa yang salah? Araya berkata, sekali lagi coba pikirkan sedikit tentang Yodo. Shinki langsung berkata, kau sendiri juga sama, selalu saja membicarakan Yodo. Araya berkata lagi, sepertinya kau masih belum paham ya. Setelah itu kilas balik berakhir. Kembali ke masa kini, Araya menebaskan tebasan Jitetsu Ryufujin ke arah Mitsuki, dan tebasan itu berhasil melepaskan pasir yang mengikat Mitsuki. Sarada yang melihatnya merasa lega. Dia berkata, bagus, pasir besi yang mengikat Mitsuki berhasil dihempaskan. Kemudian Mitsuki pun bergabung dengan Sarada dan yang lainnya yang sedang berada di hadapan Ryu. Mitsuki pun langsung berterima kasih kepada Araya, tapi Araya menolaknya dengan berkata, sampaikan terima kasih itu kepada Shinki setelah kita berhasil menolongnya. Kemudian Araya mulai mengatur strategi pertempuran melawan Ryu. Araya berkata, kalian para shinobi Konoha, fokuslah untuk menyerang. Biarkan aku yang mengatasi pasir besi miliknya. Sarada dan Mitsuki langsung menyanggupi rencana Araya itu. Sementara Ryu merasa diremehkan. Dia berkata, percaya diri sekali, sepertinya aku benar-benar dipandang sebelah mata. Tapi justru itu yang membuatku tambah bersemangat. Lalu tanpa basa-basi lagi, Ryu melepaskan banyak sekali pasir besi ke arah Araya dan yang lainnya. Tapi dengan sigap, Araya menggunakan pedangnya untuk menebas-nebas pasir besi itu hingga menghilang. Hanya saja, Yodo merasakan pasir besi lainnya. Dia berkata, pasir besi itu datang dari arah jam 7. Dan tidak lama dari itu, dari arah jam 7 mereka, tepatnya dari bawah tanah, muncul pasir besi lainnya yang menyerang mereka. Tapi lagi dan lagi, Araya menebas-nebas pasir besi itu. Ryu yang melihat itu berkata, boleh juga, ternyata tadi bukan cuma omong kosong ya. Setelah itu, Sarada berlari ke arah Ryu lalu melepaskan Katon Gokakyu no Jutsu. Hanya saja, Ryu bisa bertahan menggunakan pasir besi yang dia jadikan sebagai tameng. Memanfaatkan celah di belakang Ryu, Mitsuki menyerang menggunakan ular-ular miliknya dari arah bawah belakang Ryu. Ular-ular itu berhasil menangkap Ryu dengan cara melilitnya. Mitsuki sendiri saat itu sudah menggunakan Sage modenya. Lalu tidak ingin kehilangan kesempatan emas, Mitsuki langsung melancarkan serangan ularnya lagi ke arah Ryu yang saat itu tidak bisa bergerak. Serangan ular itu berhasil mengenai Ryu, tapi tubuh Ryu langsung hancur lebur menjadi butiran pasir besi. Yodo berkata, apakah itu berhasil? Mitsuki berkata, tidak, masih belum. Dia menghindari seranganku dengan mengubah dirinya menjadi butiran pasir besi. Ternyata dia juga bisa mengubah tubuhnya menjadi pasir besi. Karena Ryu tidak ada dan hanya ada butiran pasir besi di sekitar mereka, Araya memperingatkan mereka untuk berhati-hati supaya tidak tertangkap dan dikendalikan pasir besi lagi. Kemudian Yodo menggunakan kemampuan sensornya untuk mendeteksi lokasi Ryu. Yodo berkata, semuanya dengarkan aku. Walaupun hanya sedikit, dari arah jam 2 terdengar suara gesekan antar pasir yang keras. Kemungkinan dia ada di sana. Setelah mendengar itu, Araya mengarahkan ujung pedangnya ke lokasi yang disebutkan Yodo sambil berkata, serahkan saja padaku. Lalu Araya menggunakan Jitetsu Ryufujin lagi, tapi kali ini bukan untuk menghempaskan pasir besi, melainkan untuk mengumpulkan pasir besi, sehingga tubuh Ryu mulai terbentuk lagi secara perlahan. Ryu sangat terkejut. Ryu berkata, dia juga bisa mengumpulkan pasir besi. Setelah tubuh Ryu muncul seutuhnya, Araya berteriak, sekarang serang dia. Lalu Mitsuki langsung melancarkan serangan ularnya lagi, dan kali ini berhasil mengenai tubuh Ryu dengan telak. Merasa dirinya dalam bahaya, Ryu mulai berubah menjadi butiran pasir besi lagi. Tapi Sarada langsung mengaktifkan saringannya sambil berkata, tidak akan kubiarkan lolos. Lalu Sarada berlari ke arah Ryu dengan sebuah Chidori di tangan kanannya. Chidori itu pun dilepaskan dan mengenai Ryu dengan telak. Tubuh Ryu pun langsung berubah menjadi butiran pasir besi lagi. Melihat itu, Yodo berkata, apakah dia sudah kalah? Sarada berkata, tidak, lukanya terlalu dangkal. Dia masih bersembunyi dengan menjadi pasir besi. Mitsuki terlihat kesal. Dia berkata, sial. Sementara Araya berkata, kita akan melacaknya kemanapun dia pergi. Setelah itu, kita beralih ke Konohamaru yang sedang dimarahi oleh Matsuri. Matsuri berteriak kepada Konohamaru, aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-chan. Kenapa tidak boleh? Konohamaru yang sedang terpojok masih tetap menolak panggilan itu. Dia berkata, aku sudah mengatakannya berkali-kali kan? Aku tidak suka. Dipanggil seperti itu membuat perasaanku tidak nyaman. Lalu Matsuri mengurung kepala Konohamaru menggunakan jubahnya yang sudah diubah menjadi batang-batang pohon. Matsuri kembali berkata, semua ini karena perempuan sialan itu. Padahal kau mengizinkan Moegi si perempuan
perempuan jalang itu memanggilmu seperti itu tidak adil namanya. Tapi Konohamaru masih saja keras kepala, walaupun sedang terpojok. Dia berkata, jika aku mengatakan tidak suka, ya tidak suka. Kenapa justru mencari alasan lain? Matsuri semakin marah. Dia berteriak, jangan seenaknya dong. Itu kan hanya sebuah nama. Aku bebas memanggilmu dengan nama apapun kan? Konohamaru membalasnya dengan berkata, justru kau yang seenaknya. Dan lagi, itu hanya nama panggilan. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Matsuri berkata, seenaknya saja kau bicara. Yang terobsesi itu justru kau kan, Sarutobi? Konohamaru terlihat panik karena Matsuri benar-benar marah. Tapi setelah itu kita beralih ke Eida yang sedang memantau situasi Konohamaru dan yang lainnya melalui Senrigan-nya. Eida pun mengomentari perdebatan Konohamaru dan Matsuri. Di dalam dimensinya, Eida berkata, ini hanya dugaanku. Tapi kurasa masalahnya bukan pada nama panggilan itu sendiri. Tapi Matsuri terobsesi pada hubungan yang memungkinkan lahirnya nama panggilan itu. Kau ini tidak peka ya, Konohamaru-chan. Kemudian tiba-tiba Kashin Koji menghubungi Eida. Dia menanyakan bagaimana situasi di lokasi Konohamaru dan yang lainnya. Eida menjelaskan dengan berkata, Konohamaru dalam bahaya besar. Dia membuat Matsuri marah besar. Dan sekarang Matsuri hampir melahapnya hidup-hidup. Lalu Kashin Koji menanyakan bagaimana kondisi Sarada dan yang lainnya. Apakah mereka berhasil mengalahkan Ryu? Eida menjawabnya dengan berkata, sejauh ini mereka unggul. Tapi entah bagaimana mereka akan mengakhirinya. Yang jelas, untuk saat ini mustahil bagi mereka untuk membantu Konohamaru. Mendengar ucapan Eida itu, Boruto terlihat bersiap untuk bergerak menolong Konohamaru. Tapi Kashin Koji menyadarinya. Koji langsung berkata, aku mengerti perasaanmu yang ingin segera ke sana. Tapi tahan dulu, sekarang bukan saatnya. Boruto akhirnya mengurungkan niatnya walaupun dalam hatinya dia masih merasa sangat khawatir kepada gurunya itu. Kemudian beralih ke markas Shinju. Saat itu Jura sedang memberikan kuliah singkatnya tentang kehidupan, evolusi, dan cinta kepada Hidari dan Mamushi. Jura berkata, menurutku, kehidupan yang ideal itu adalah mengikuti naluri untuk mencapai suatu tujuan yang bernama evolusi. Tapi karena sifat sosial dalam diri manusia, mereka mengekang diri dengan belenggu yang bernama rasionalitas, sehingga menghalangi naluri untuk mencapai evolusi. Ancaman itu muncul karena manusia memiliki akal. Beda halnya dengan kita yang setia pada naluri. Mereka, para manusia, memiliki masalah yang krusial sebagai makhluk hidup. Lalu Mamushi berkata, begitu ya, fakta yang menyedihkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita kan? Jura berkata, tidak juga, karena itu bukanlah satu-satunya ancaman yang diakibatkan oleh akal. Bahkan bagi kita para Shinju, yaitu cinta. Setelah itu kembali lagi ke lokasi Konohamaru. Matsuri berkata, rasanya kepalaku penuh denganmu. Lama-lama aku bisa gila. Mungkin jika aku melahapmu, aku tidak akan merasakan pengalaman pahit ini lagi. Kembali lagi ke markas Shinju. Jura berkata, setiap anggota Inoshikacho adalah shinobi yang luar biasa. Mereka mengutamakan nyawa Himawari tanpa memperdulikan bahaya yang mengancam timnya. Yang mengejutkan, meskipun sadar bahwa itu adalah keputusan yang bodoh, mereka semua tetap memilih untuk melakukannya. Terutama Yamanaka Inojin yang kehilangan akal sehatnya hingga mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang sia-sia. Berbagai tindakan bodoh itu adalah akibat dari cinta yang mengacaukan pikiran mereka. Lalu Hidari bertanya, apa-apaan itu? Lantas apa itu cinta? Apakah itu sejenis penyakit? Jura menjawab, meskipun banyak ditemukan dalam berbagai buku, konsep ini tetap sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Satu hal yang pasti, bagi makhluk hidup, kenyataan bahwa cinta bisa memicu kerusakan serius adalah fakta yang tak terelakkan. Seharusnya naluri kalian sudah memberikan sinyal yang sama, yaitu dorongan untuk memahami dan juga menguasai konsep berbahaya yang dikenal sebagai cinta. Setelah itu beralih ke tim Sarada. Mereka kehilangan jejak Ryu yang berubah menjadi butiran pasir besi lagi. Tapi Yodo kembali berhasil mendeteksi keberadaan Ryu melalui kemampuan sensornya. Yodo berkata, terdengar, dia ada di atas kita, tepatnya ada di langit. Mendengar itu, Araya langsung mengarahkan pedangnya ke atas sambil berkata, bersiaplah, aku akan menariknya keluar. Tidak lama dari itu, tubuh Ryu pun kembali muncul. Araya berkata, percuma saja, berapa kali pun kau bersembunyi. Sebelum Araya menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Ryu mengeluarkan pasukan Sumeaka melalui tubuhnya. Araya terkejut, dia berkata, apa? Sementara Sarada berkata, itu Sumeaka. Sedangkan Mitsuki langsung mengeluarkan ular-ularnya untuk menyerang para Sumeaka yang keluar melalui tubuh Ryu. Sarada pun mengeluarkan Hosenka no Jutsunya untuk membakar para Sumeaka itu. Tapi usaha mereka sia-sia. Para Sumeaka itu terus saja berdatangan tanpa henti. Mitsuki berkata, sial, itu tidak ada habisnya. Sarada berkata, jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya para Sumeaka itu pun berhasil mendarat di tanah dan mengepung Yodo yang ada di dekatnya. Yodo berusaha mempertahankan diri dengan menyerang Sumeaka itu menggunakan kunai. Tapi karena saking banyaknya, Yodo tidak menyadari ada Sumeaka di belakangnya yang tiba-tiba menggigit bahunya. Melihat itu, Araya panik dan langsung memanggil Yodo. Lalu dia menebas Sumeaka yang menggigit Yodo. Walaupun gigitan itu berhasil terlepas, tapi pedang Araya bahkan tidak bisa menebas Sumeaka hingga terbelah dua. Pedangnya justru
justru tersangkut di dalam tubuh Sumeaka itu, yang membuat Araya sangat panik. Araya berkata di dalam hatinya, "Sial, tidak bisa kucabut." Di tengah kepanikan itu, Ryu tiba-tiba muncul di sana. Lalu dia memegang Sumeaka yang ditebas Araya, kemudian melemparnya ke arah Sumeaka lain yang memiliki Sumeato di dadanya. Saat mereka berbenturan, Sumeaka yang ditebas Araya tiba-tiba masuk ke dalam Sumeato itu, membawa pedang Araya juga bersamanya. Araya semakin panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Yang benar saja, pedang yang tertancap di tubuhnya juga terhisap." Ryu berkata, "Dengan begini, tidak ada lagi jutsu yang bisa menangkal pasir besi milikku." Semuanya panik melihat situasi saat itu. Sarada pun berkata, "Sial, ini gawat." Setelah itu kembali ke Konohamaru yang saat ini sudah benar-benar tidak bisa bergerak karena batang-batang kayu yang menahan kepalanya perlahan mulai menenggelamkan seluruh kepalanya. Matsuri berkata, "Ayo kita bersatu Konohamaru-chan." Kemudian diperlihatkan kondisi Konohamaru yang sudah sangat terpojok. Saat itu dia hanya bisa berteriak kesakitan. Mendengar itu, Matsuri berkata, "Berisik sekali. Apa perlu kupatahkan tulang lehermu supaya kau diam? Atau mungkin kau lebih suka aku melahapmu pelan-pelan sambil kita mengobrol? Tentukan pilihanmu, Konohamaru-chan." Saat itu seketika Konohamaru mengingat ucapan Shikamaru yang berkata, "Cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka, jinakan mereka, selagi para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos." Setelah mengingat itu, Konohamaru mulai memikirkan cara untuk meredam amarah Matsuri. Konohamaru berkata, "Bukankah kau tadi mengatakan bahwa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu? Karena kau bisa mengobrol banyak denganku. Jika kau melahapku, aku akan mati. Dan jika itu terjadi, kita tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi." Matsuri berkata, "Ya, hari ini memang menyenangkan. Tapi di saat yang sama, aku pun merasa takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Satu hal yang sudah pasti adalah eksistensimu berbahaya bagiku. Kau membuatku gila. Naluriku mengatakan bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku. Tapi di sisi lain, ada perasaan di mana aku menginginkanmu." Keduanya bercampur dan memerintahkanku untuk melahapmu supaya kau lenyap. Setelah itu, Matsuri semakin mempercepat proses melahap Konohamaru, dan itu membuat Konohamaru sangat kesakitan. Sementara di tempat lain, jalannya pertarungan antara Ryu melawan para shinobi kini berbalik. Ryu lebih unggul karena para shinobi tidak memiliki senjata untuk melawan pasir besi Ryu. Setelah katana milik Araya lenyap, Ryu langsung menyerang Araya, dan Araya mencoba menahan serangan itu menggunakan Futon Sajin Toppa no Jutsu. Tapi jutsunya itu tidak berpengaruh terhadap pasir besi Ryu. Serangan Ryu pun berhasil mengenai Araya dan membuatnya terhempas. Setelah itu Mitsuki menyerang Ryu menggunakan ular-ularnya, tapi Ryu menahannya menggunakan pasir besi milik. Hanya saja ada dua ular milik Mitsuki yang berhasil lolos dan langsung mendekati Ryu. Sayangnya saat itu Ryu melempar Araya yang sudah dia kendalikan lagi untuk menahan ular-ular Mitsuki. Mitsuki terkejut melihatnya dan dia kehilangan fokus. Hingga akhirnya pasir besi Ryu yang menyerupai ular berhasil mengenai tubuh Mitsuki, sama seperti saat ular Mitsuki mengenai tubuh Ryu sebelumnya. Mitsuki pun terhempas. Sarada yang melihatnya sangat panik karena saat itu Mitsuki kehilangan Sage modenya juga. Lalu Mitsuki diangkat oleh Ryu dan diposisikan di depan Ryu bersama Araya sebagai prajurit bonekanya. Ryu berkata, "Dilihat dari manapun, Senpai Tachi sudah terpojok." Lalu tiba-tiba Araya berteriak, "Yodo, Sarada, tidak usah pedulikan kami. Kalian berdua, larilah." Mendengar itu, Ryu langsung mencekik Araya menggunakan pasir besinya. Ryu berkata, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Mana mungkin kalian kubiarkan kabur. Tapi jika dipikir-pikir, walaupun kalian semua kuhabisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku. Ah, benar juga. Bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberiku informasi tentang Otsutsuki Boruto atau rekannya. Beritahu aku lokasi mereka. Atau jika kalian punya informasi tentang kelemahannya, itu sangat kuterima. Intinya informasi apapun tentang mereka. Sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua untuk lolos." Mendengar itu, Mitsuki langsung berteriak, "Jangan tertipu. Dia pasti akan tetap membunuh kita. Cepat kabur sekarang juga." Setelah mengatakan itu, Mitsuki pun langsung dicekik oleh pasir besi sama seperti Araya. Ryu berkata, "Kejam sekali. Padahal tadi kalian yang berkhianat. Tolong jangan samakan aku dengan kalian." Kemudian tiba-tiba Yodo berkata, "Sarada, beritahu dia di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu kan?" Sarada terkejut mendengar ucapan Yodo itu. Yodo berkata lagi, "Jika situasinya seperti ini terus, kita akan mati. Apa saja boleh. Cepat katakan sesuatu." Sarada berkata, "Kau bodoh ya? Kau percaya pada ucapannya? Ini sudah pasti perangkap." Yodo berkata, "Memangnya ada cara lain? Kau mau kita dibunuh olehnya tanpa perlawanan?" Sarada kembali berkata, "Maaf, tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan temanku. Dan lagi, aku sama sekali tidak tahu apapun." Setelah itu Sarada mengingat ucapan Sumire yang berkata, "Meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dikatakan kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi jika dipikirkan lagi, justru karena kita tidak tahu, itu membuat kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa." Setelah itu Yodo berkata lagi, "Dia ninja pelarian yang diburu desa
karena sudah berbuat kejahatan besar kan? Sebelumnya, aku tidak tahu kenapa kau melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau tetap ingin berada di pihaknya. Dia adalah laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan? Itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku. Setelah memperhatikan mereka berdebat, Ryu berkata, Senpai Tachi, jadi bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Kalian semua akan kuhabisi di sini. Mendengar itu, Yodo berkata, tunggu Ryu, sayang sekali, tapi kami tidak punya informasi apapun tentang Boruto. Ryu berkata, begitu rupanya, itu artinya negosiasi kita batal ya? Yodo berkata lagi, jangan terburu-buru seperti itu. Sebagai gantinya, bawa aku bersama kalian. Pelacakan adalah bidang keahlianku. Aku bisa membantu kalian. Sarada yang mendengarnya termenung. Dia hanya bisa berkata, Yodo, kau. Sementara Araya berkata, dasar si bodoh itu. Kemudian Yodo berkata lagi, tidak masalah jika aku mulai mengumpulkannya dari sekarang kan? Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan. Sebagai gantinya, lepaskan mereka bertiga. Setelah itu beralih ke lokasi Konohamaru yang saat ini benar-benar sudah terpojok. Tapi saat itu Matsuri terlihat meneteskan air mata. Dia berkata, apa ini? Ada air yang mengalir keluar dari mataku. Melihat itu Konohamaru langsung berteriak, Matsuri! Teriakan Konohamaru itu membuat Matsuri tertegun. Dia berkata di dalam hatinya, aku berdebar-debar. Kenapa? Padahal dia hanya memanggil namaku. Selain itu, cairan apa yang keluar dari mataku ini? Lalu Konohamaru berkata, kenapa kau meneteskan air mata? Matsuri bertanya, air mata? Konohamaru berkata lagi, sebenarnya ini membuatmu sedih kan? Di lubuk hatimu yang terdalam, kau tidak ingin melahapku. Saat itu Matsuri terlihat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata, saat itu Matsuri pun sedang dipantau oleh Jura dan yang lainnya dari markas Shinjo. Lalu Matsuri kembali berkata, air mata? Apa maksudmu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi kepadaku? Konohamaru berkata, Matsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Matsuri terkejut mendengar hal itu. Lalu Konohamaru melanjutkan ucapannya. Dia berkata, dari bergandengan tangan, mari kita mulai apa yang disebut dengan hubungan spesial. Setelah mendengar itu, Matsuri terlihat luluh. Dia berkata, hubungan spesial? Konohamaru berkata, ya, ini langkah pertama, kau dan aku. Setelah itu, Matsuri tanpa ragu mulai menggenggam tangan Konohamaru secara perlahan. Dengan air mata yang masih menetes, Matsuri berkata, rasanya hangat. Sementara Konohamaru langsung mengingat ucapan Shikamaru lagi yang berkata, Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka, jinakan mereka, selagi para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Tidak lama dari mengingat itu, Konohamaru mengeluarkan Rasengan dari kedua tangannya, dan itu membuat kedua tangan Matsuri hancur. Jubah kayu yang mengurung Konohamaru pun ikut hancur, dan Rasengan itu ternyata adalah Odama Rasengan. Ukurannya perlahan mulai membesar, dan berhasil menghancurkan tubuh Matsuri. Tapi saat itu Konohamaru sedikit goyah, sehingga beberapa jubah kayu Matsuri berhasil menusuk tubuhnya. Seketika Konohamaru langsung mengingat ucapan Shikamaru lagi yang berkata, tadi kau goyah ya? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan supaya bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kemudian dengan wajah sedihnya, Matsuri memanggil Konohamaru, dan itu membuat Konohamaru merasa kasihan. Setelah itu beralih ke markas Shinjo. Jura berkata, karena cinta, Matsuri ragu untuk melahapnya, dan karena cinta juga, dia tertipu lalu terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu juga dengan Sarutobi Konohamaru. Karena cinta, tekad di hatinya goyah, sehingga dia membuat kesalahan fatal, padahal kemenangan sudah di depan matanya. Saat itu, karena Konohamaru goyah, selain tubuhnya yang tertusuk jubah kayu Matsuri, Odama Rasengannya pun tidak berhasil menghancurkan seluruh tubuh Matsuri. Matsuri sendiri terlihat sangat kecewa dan marah, walaupun kehilangan kedua tangan dan bagian tubuh bawahnya, tapi dia masih memiliki jubah kayunya yang saat itu terlihat akan menusuk Konohamaru. Setelah itu beralih ke lokasi Ryu. Ryu pun ternyata berhasil menusuk tubuh Yodo menggunakan pasir besinya. Yodo pun jatuh terhempas. Ryu berkata, permintaan ditolak, jangan mengaturku, membuatku kesal saja. Saat itu Sarada langsung berlari menghampiri Yodo. Dia berkata, Yodo, bertahanlah Yodo. Sementara Araya sangat kesal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa bergerak. Araya hanya bisa berkata, dasar sialan. Ternyata saat itu Yodo masih memiliki kesadarannya. Dia berkata kepada Sarada, ternyata tidak berjalan lancar ya. Setelah melihat luka Yodo, Sarada sangat panik. Dia berkata, ini gawat. Tapi Yodo justru berkata, sudahlah, aku tahu, aku sudah tidak bisa bertahan. Di saat Sarada fokus kepada Yodo, Ryu menempelkan pasir besinya kepada Sarada, dan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Ryu berkata, selesai sudah. Dengan begini, kalian semua sudah menjadi boneka dalam kendaliku.
Saat itu Yodo masih mempertahankan kesadarannya. Bahkan dia masih sempat memberi petuah kepada Sarada. Yodo berkata, "Sarada, entah kenapa sekarang aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kau tidak terlalu mengerti akan dirimu sendiri. Kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri. Kau tidak tahu apa yang membuatmu ingin menjadi kuat. Sekarang aku bisa mengerti. Aku bisa mendengarnya. Kau salah paham. Mungkin secara tidak sadar, kau mengelabui dirimu sendiri." Sarada benar-benar tidak mengerti apa yang Yodo bicarakan. Sarada bertanya, "Apa maksudmu?" Yodo kembali berkata, "Yang aku maksud itu adalah kekuatan yang kau biarkan berkarat." Melihat Yodo dan Sarada yang justru mengobrol, Ryu langsung menggerakkan tubuh Sarada untuk mengambil kunai. Lalu dia gerakan untuk menusuk Yodo. Ryu berkata, "Keras kepala ya, padahal sudah sekarat seperti itu. Supaya tidak semakin menderita, lebih baik langsung kuhabisi sekarang." Sarada sendiri saat itu berusaha keras untuk mencoba melawannya. Tapi seperti menghiraukan situasi yang gawat, Yodo justru tetap berbicara kepada Sarada. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang menahanmu, tapi kekuatan yang kau miliki itu tidak harus kau gunakan demi semua orang. Jika itu demi melindungi seseorang yang berarti bagimu, tidak masalah, gunakan saja, walau hanya demi satu orang." Setelah mendengar ucapan Yodo, tiba-tiba Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Ryu berkata, "Baiklah kau Uchiha, langsung saja." Tapi mengejutkan, saat itu semua pasir, baik dari tubuh Ryu, tubuh Araya, tubuh Mitsuki, dan juga tubuh Sarada, terlihat lepas dan bergerak ke satu arah. Sarada pun langsung bisa menjatuhkan kunai yang dia genggam tadi. Ryu berkata di dalam hatinya, "Ada apa ini? Pasir besinya terlepas." Ternyata pasir besi itu terhisap ke satu titik hitam yang ada di udara. Ryu sangat terkejut melihatnya. Mitsuki berkata, "Belenggunya terlepas. Apa yang terjadi? Pasir besinya berkumpul di satu titik, bukan, tapi terhisap ke satu titik." Setelah itu Mitsuki melihat ke arah Sarada, lalu dia menyadari sesuatu. Mitsuki melihat mata Sarada yang berubah. Mitsuki berkata, "Mata itu Mangekyo Sharingan." Setelah itu ada beberapa kilas balik masa lalu Sarada atau ingatan Sarada yang pada akhirnya menuntun dia membangkitkan Mangekyo Sharingan. Sarada berkata kepada Chocho, "Impianku adalah menjadi Hokage seperti Nanadaime Hokage." Chocho berkata, "Serius, kau gigih sekali Sarada. Kalau aku lebih ingin punya pacar, andai saja tiba-tiba ada pria tampan yang jatuh dari langit." Sarada berkata, "Kau ini santai sekali Chocho." Setelah itu muncul kilas balik Sarada dan Boruto saat membicarakan tentang menjadi Hokage dan bayangan Hokage. Boruto berkata, "Sarada, yang menjadi panutanku itu adalah shinobi seperti ayahmu. Kau yang akan menjadi Hokage kan? Kalau begitu, biar aku yang menjadi bayangannya. Aku pasti akan melindungimu." Lalu muncul ingatan tentang Sumire yang berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik kepada Boruto? Kalau aku sih iya." Lalu muncul ingatan tentang Naruto yang berkata, "Bagiku seorang Hokage, semua orang di desa ini sudah seperti keluargaku sendiri." Kemudian muncul juga ingatan Sarada saat dia berlari menuju suatu tempat. Dia berkata, "Tidak seperti Nanadaime Hokage ataupun Papa. Aku bukan shinobi yang luar biasa. Oleh karena itu, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang tidak perlu. Aku akan melindungi semua orang di desa dan masa depan Konoha supaya bisa menjadi Hokage yang seperti Nanadaime Hokage." Setelah itu muncul ingatan saat Sarada dilindungi Boruto dari tebasan Kawaki yang membuat Boruto kehilangan mata kanannya hingga saat ini. Saat itu Kawaki berkata, "Minggir Sarada, sampai kapan kau berniat menggangguku?" Kemudian muncul juga ingatan sesaat setelah Eida mengaktifkan Zeno-nya. Shikamaru berkata, mengenai Nanadaime Hokage yang tidak diketahui keberadaannya, kemungkinan besar dia sudah tewas di tangan Boruto. Mitsuki berkata, "Biarkan aku pergi Sarada, aku harus mengejarnya, akan kubunuh dia." Lalu Sasuke berkata, "Apa boleh buat, itu reaksi yang wajar. Boruto nyaris membunuh Kawaki, bahkan Naruto dan Hinata juga." Sementara Sarada berkata, "Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan mereka?" Lalu Sumire menghubungi Sarada melalui Shindenshi no Jutsu. Sumire berkata, "Fenomena ini mungkin ada hubungannya dengan Eida. Situasi sekarang mirip dengan waktu itu, saat orang-orang menjadi tawanan Eida. Kemungkinan sudah terjadi sesuatu yang mempengaruhi semua orang." Sarada berkata, "Hingga beberapa saat yang lalu semuanya sedang mengejar Kawaki, tapi tiba-tiba saja sekarang semuanya memburu Boruto." Sumire berkata lagi, "Ini pasti bukan fenomena biasa. Sudah jelas ada campur tangan kekuatan manusia, kekuatan besar seperti Shinjutsu. Mungkin Eida melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kawaki yang kesulitan. Hanya itu yang terpikirkan olehku." Sarada berkata, "Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Bukankah ini sudah keterlaluan? Kenapa selalu Boruto?" Setelah itu Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya untuk pertama kali tanpa sadar. Kemudian beralih ke kilas balik Boruto dan Sasuke sesaat setelah Boruto dan Sasuke meninggalkan Konoha. Saat itu mereka berdua sedang membicarakan tentang alasan Sasuke membantu Boruto, dan ternyata salah satunya karena Mangekyo Sharingan Sarada. Boruto berkata, "Mangekyo Sharingan?" Lalu Sasuke menjelaskan dengan berkata, "Mutasi yang terjadi pada Sharingan yang diwariskan dari
dalam klan Uchiha, mata yang akan bangkit saat pemiliknya mengalami guncangan psikologis yang ekstrim. Sesuatu yang buruk sudah terjadi, sesuatu yang jauh melebihi pemahaman orang biasa. Saat itu Sarada mengatakan kepadaku, "Papa, Boruto tidak bersalah. Dia tidak mungkin membunuh Nanadaime Hokage. Semua orang tertipu." Ya, Sarada mengatakan semua orang tertipu. Kurasa itulah faktanya. Bagiku, Mangekyo Sharingan milik Sarada sudah menjadi dasar yang kuat untuk mempercayai ucapannya. Dalam menghadapi situasi ini, mata itu akan menjadi kekuatan yang berguna. Walaupun sepertinya Sarada sendiri belum menyadari bahwa matanya sudah bangkit. Suatu saat nanti, ketika dia menyadarinya, dia pasti akan langsung memahami kemampuan apa yang dia miliki dan apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan itu. Setelah itu semua ingatan dan kilas baliknya berakhir. Kembali ke pertarungan Sarada dan Ryu. Di hadapan Sarada kini ada bintang hitam atau bola hitam dari Mangekyo Sharingannya. Semua orang terkejut melihat kekuatan baru itu, termasuk Ryu juga. Tapi Ryu langsung menyerang Sarada menggunakan pasir besinya. Hanya saja pasir besi Ryu itu berbelok dan terhisap oleh bintang hitam Sarada itu. Ryu berkata di dalam hatinya, "Bola hitam apa itu? Uchiha Sarada, apakah itu kekuatan miliknya?" Sementara itu Sarada berkata kepada Mitsuki, "Mitsuki, titip Araya dan Yodo, fokuslah melindungi mereka." Mitsuki berkata, "Sarada, mata itu." Sarada berkata lagi, "Tidak perlu khawatir, walaupun kemampuan ini baru saja bangkit, aku sudah mengerti apa yang bisa dilakukannya." Kemudian Ryu berkata lagi di dalam hatinya, "Aku tidak paham cara kerjanya, tapi pasir besiku seperti ditarik ke arah bola itu. Itu artinya, pengaruhnya akan terhalang selama ada kau di antara pasirku dan bola itu." Lalu Ryu menyerang Sarada dari bawah dan berada di sisi berlawanan dengan bintang hitam Sarada, di mana Sarada berada di tengahnya. Hanya saja, pasir besi Ryu itu justru berbelok ke arah sebaliknya. Dia menuju langsung ke arah Ryu lalu melewatinya. Ryu berkata, "Apa? Pasir besinya menuju ke arah yang berlawanan dengan bola hitam itu." Kemudian pasir besi Ryu terhisap oleh bola hitam atau bintang hitam lain yang ternyata ada di belakang Ryu. Ryu berkata, "Ternyata ada satu lagi ya. Yang menghisap pasirku tadi adalah bola hitam yang lain. Berarti ada 2 bola. Tidak, aku salah. 4. Setidaknya ada 4 bola." Setelah itu Sarada menggunakan kekuatan matanya kepada Ryu yang membuat Ryu terbang melayang. Sarada pun saat itu bisa naik melayang ke udara. Ryu berkata, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi?" Mitsuki yang melihat itu berkata, "Mereka melayang." Begitu ya, sepertinya efek ini adalah gravitasi. Saat itu Ryu menggunakan pasir besinya yang dia tancapkan ke tanah sebagai jangkar supaya dia tidak melayang. Tapi kekuatan gravitasi Sarada terlalu kuat. Pasir besi Ryu tidak bisa menahannya dan Ryu pun masih melayang. Mitsuki berkata kepada Araya, "Kemungkinan bola-bola itu memiliki gravitasi." Saat ini Ryu, pasir besinya dan juga Sarada berada dalam pengaruh gravitasi itu. Tapi aku, kau dan juga benda-benda di sekitar kita tidak terpengaruh gravitasi itu. Sarada bisa membatasi apa saja yang menjadi objeknya. Lalu setelah itu secara perlahan Ryu mulai terhisap menuju salah satu bintang hitam Sarada. Ryu berkata, "Kekuatan ini berasal dari bola itu. Kali ini dia menarik tubuhku." Kemudian Sarada berkata, "Selama ini aku selalu memalingkan mata dari diriku yang tergesa-gesa karena tujuanku menjadi Hokage yang terasa begitu jauh. Juga dari diriku yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa saat musibah datang bertubi-tubi. Aku tidak ingin menerima kenyataan itu. Aku takut menerima fakta bahwa aku memiliki kelemahan. Sehingga aku berpaling dari kenyataan itu. Juga terhadap diriku yang terguncang saat mengetahui perasaan ketua kelas dan juga perasaanku terhadap Boruto. Semuanya kuanggap sebagai kelemahan, sehingga aku menyangkalnya. Hingga tanpa sadar aku juga menyangkal kekuatan di dalam diriku." Mendengar itu, Ryu mencoba menyerang Sarada menggunakan pasirnya sambil berkata, "Cerewet sekali, kau ini bicara apa dasar wanita gila?" Lalu dengan matanya, Sarada berhasil menarik Ryu hingga menempel pada bintang hitam yang kali ini ukurannya lebih besar. Ryu berkata, "Semakin lama tarikannya semakin kuat." Sementara Sarada melanjutkan ucapannya, "Aku tidak akan memalingkan mataku lagi. Jika aku selalu melarikan diri dari diriku sendiri, aku tidak akan bisa menghadapi kenyataan yang ada di depanku, dan aku tidak akan bisa menolong siapapun." Kemudian di tengah tarikannya yang semakin kuat, Ryu mengeluarkan Sumeaka dari tubuhnya. Lalu dia memasukkan jarinya ke dalam Sumeato yang ada di kepala Sumeaka itu untuk melarikan diri menuju markas. Tapi saat itu hanya 2 jarinya yang mampu keluar dari kotak hitam di markasnya. Jura yang ada di sana pun menyadarinya, tapi dia tidak melakukan apapun. Ryu berkata, "Sial, aku sama sekali tidak bisa bergerak." Lalu Sarada berkata lagi, "Impianku adalah menjadi Hokage. Untuk pertama-tama, aku harus mulai dari menerima diriku sendiri." Kemudian dengan 3 bintang di sekitarnya dan 8 segitiga hitam yang mengelilinginya, seperti pola Mangekyo Sharingan miliknya, Sarada berkata, "Mangekyo Sharingan Ohirume."
Setelah itu Ryu tertelan bintang hitam Sarada. Mata Sarada terlihat berdarah dan tidak lama kemudian bintang hitam yang menelan Ryu meledak, menghancurkan Ryu menjadi seperti butiran-butiran pasir. Tapi setelah meledakkan Ryu, Sarada kehilangan kesadarannya bahkan saat masih melayang di udara. Beruntung Mitsuki menyadarinya. Dengan tangan panjangnya, Mitsuki menangkap Sarada yang jatuh. Mitsuki berkata, dia pingsan, sepertinya kehabisan cakra. Setelah itu muncul Togedama Ryu yang melayang di udara. Mitsuki pun langsung menyadarinya. Sementara itu, Eida melaporkan momen yang baru saja terjadi kepada Kashin Koji. Eida berkata, barusan mereka mengalahkan Ryu dengan kekuatan baru Sarada. Koji berkata, matanya berhasil bangkit ya. Dengan begini, salah satu tujuan paling penting dari pertarungan ini sudah berhasil tercapai. Eida berkata, baguslah, walaupun aku menyayangkan apa yang terjadi pada Yodo. Koji berkata, apa boleh buat, pengorbanannya menjadi faktor yang berkontribusi besar pada pencapaian kali ini. Itu sama sekali tidak sia-sia. Mendengar ucapan Koji, Boruto terlihat kecewa. Dia berkata, oi, tunggu dulu Koji-ocang, jawab dengan jujur. Apakah ada kemungkinan bahwa kekuatan mata Sarada bisa tetap bangkit jika semuanya selamat? Koji berkata, jika tadi ada campur tanganmu di sana, kekuatan itu tidak akan pernah bangkit. Setidaknya itulah yang bisa kukatakan. Boruto berkata lagi, meskipun kau sudah tahu tentang apa yang terjadi pada Yodo, kau sengaja tidak memberitahu apapun kepadaku. Koji berkata, karena aku menilai bahwa itu bukan hal yang perlu kukatakan kepadamu. Setelah melihat reaksimu sekarang, aku semakin yakin bahwa penilaianku tidak salah. Boruto berkata lagi, lalu bagaimana dengan Konohamaru Sensei? Apakah dia bisa menang melawan Matsuri? Koji hanya terdiam dan tidak menjawabnya. Lalu Boruto kembali berkata, kau mendengarku tidak? Lalu Koji akhirnya berkata, kaulah yang harus mendengarku Boruto. Jura bisa merasakan sebagian dari apa yang dirasakan indera para Shinju lainnya. Kalau kau menampakkan wujudmu di hadapan Matsuri, dalam sekejap Jura akan mengetahuinya. Lalu kau akan terbunuh. Aku sudah beberapa kali melihat pola yang akan berakhir seperti itu. Setelah itu beralih ke Konohamaru yang sedang ditusuk oleh Matsuri. Matsuri berkata, dasar pria sialan, berani-beraninya kau menipuku. Tidak akan kumaafkan. Lalu tiba-tiba ada shuriken yang menancap di bahu Matsuri. Itu adalah shuriken yang Boruto lempar sesaat setelah dia tiba di sana menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Konohamaru melihat potongan logam kecil di samping Boruto. Dia langsung mengingat ucapan Mitsuki sebelumnya yang menemukan potongan logam itu. Saat itu Mitsuki berkata, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu. Melihat kedatangan Boruto, dia berteriak mencoba menyebut nama Boruto. Tapi baru saja menyebut Boru, tubuh dia sudah tertebas menjadi potongan-potongan kecil oleh Boruto yang saat itu berteleportasi ke arah shuriken yang tertancap di bahu Matsuri. Sementara itu, Koji terlihat panik dan kesal dengan tindakan Boruto itu. Dia berkata, dasar gegabah, kau mau semua usaha kita jadi sia-sia. Sementara itu, tindakan Boruto itu pun terdeteksi oleh Jura. Jura yang berada di markasnya berkata, akhirnya muncul juga Otsutsuki Boruto. Sementara itu, setelah Ryu dikalahkan oleh Sarada, Togedama Ryu muncul melayang di atas para Sumeaka yang masih bertahan. Sementara Sarada dan Yodo masih tidak sadarkan diri. Mitsuki berkata, Araya, biar aku yang mengurus para Sumeaka. Cepat bawa Togedama itu ke tempat Shinki. Tapi saat itu Araya menyadari ada sesuatu yang aneh pada salah satu Sumeaka. Karena itu dia langsung memanggil Mitsuki. Lalu tiba-tiba dari salah satu punggung Sumeaka muncul sesuatu. Mitsuki terlihat keheranan karena ternyata yang muncul dari punggung salah satu Sumeaka itu adalah Jura. Melihat itu sontak Mitsuki terkejut. Dia berkata, apa? Sementara Araya berkata, oi, jangan-jangan dia itu. Mitsuki berkata, ya, ciri-cirinya cocok dengan apa yang aku dengar. Kemungkinan dia pemimpin para Shinju, Jura. Saat itu Jura sendiri terlihat menatap ke arah Sarada yang tidak sadarkan diri. Kemudian dia terbang melayang dan melihat-lihat ke sekeliling, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Jura pun saat itu mengabaikan keberadaan Mitsuki dan Araya. Bahkan Togedama Ryu pun sama sekali tidak Jura lihat. Araya yang melihat tingkah Jura itu keheranan. Araya berkata, dia sedang apa? Bukankah dia kesini untuk merebut Togedama? Saat itu, Jura terlihat sedang berkonsentrasi untuk melacak keberadaan Boruto yang menjadi target utamanya. Setelah itu beralih ke tempat Boruto dan Konohamaru. Boruto memasukkan Kusanaginya lagi setelah menebas-nebas Matsuri. Konohamaru sendiri saat itu memegangi bahunya yang terluka. Tapi dia sangat takjub dengan kekuatan Boruto. Dia berkata, hebat, Shinju itu tumbang dalam sekejap. Boruto berkata, itu karena Matsuri sudah dalam keadaan terluka parah. Jika dia dalam kondisi prima, tidak mungkin bisa berakhir
seperti ini." Setelah mengatakan itu, potongan tubuh Matsuri mulai berubah menjadi butiran pasir halus yang melayang di udara. Konohamaru terlihat kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu Boruto berkata, Togedama Matsuri akan muncul. Tapi kemudian tiba-tiba ada sebuah tembakan yang sangat cepat menembus bebatuan di samping Boruto dan Konohamaru. Konohamaru berkata, "Bukankah ini?" Boruto berkata, "Tembakan dari Bijudama berukuran kecil. Ini ulah Jura. Dia sudah di dekat sini." Jura yang masih berada di lokasi Mitsuki berkata, "Meleset ya, sayang sekali." Lalu setelah mengatakan itu, Jura terbang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi Boruto. Araya yang melihat itu berkata, "Pergi kemana dia?" Mitsuki berkata, "Dia menuju lokasi Konohamaru Sensei." Sementara itu di lokasi Konohamaru, Togedama Matsuri mulai terbentuk. Konohamaru langsung mengambilnya sambil berkata, "Togedama." Lalu dia bertanya kepada Boruto, "Boruto, dengan ini Moigi yang sudah dijadikan pohon bisa selamat kan?" Tapi Boruto saat itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Konohamaru. Boruto justru melempar beberapa shurikennya ke arah setiap bebatuan di area sana. Lalu Boruto berkata, "Sensei, kita tidak punya banyak waktu. Dengarkan kata-kataku, bawa Togedama itu dan cepat menjauh dari sini. Pergilah dengan Sarada dan yang lainnya ke titik di mana kalian pertama kali berkumpul dengan para shinobi Suna." Mendengar itu Konohamaru kebingungan. Dia berkata, "Apa?" Lalu Boruto berkata lagi, "Tunggu perintah selanjutnya di tempat itu. Cepat." Tapi lagi-lagi Konohamaru tidak langsung merespon instruksi Boruto. Dia hanya berkata, "Kau." Melihat Konohamaru yang lamban, Boruto akhirnya berteriak, "Jika kau mendengarnya, cepat kau lakukan." Jura sendiri saat itu terbang dengan sangat cepat dan sudah hampir tiba di lokasi Boruto. Konohamaru pun menyadari kedatangan Jura. Lalu Jura langsung bersiap melepaskan Bijudama dari mata rinengannya. Sementara Boruto langsung meraih Konohamaru. Bijudama pun dilepaskan dan ledakan besar terjadi di bebatuan tempat Boruto dan Konohamaru berada tadi. Tapi Boruto berhasil tepat waktu membawa Konohamaru menjauh dari ledakan itu. Setelah itu Boruto melempar Konohamaru supaya Konohamaru bisa pergi menjauh dari Jura. Konohamaru pun mengerti maksud Boruto. Jadi dia langsung lari menjauh membawa Togedama Matsuri. Saat itu Jura menatap ke arah Konohamaru dan itu membuatnya sedikit lengah. Kemudian Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu lalu muncul di belakang Jura dan menghantam punggung Jura menggunakan Rasengan. Jura terhempas cukup jauh, tapi dia masih sempat membalikan badan untuk melepaskan serangan balik menggunakan Bijudama dari mata rinengannya. Tapi Boruto menghindarinya menggunakan Hiraishin no Jutsu. Boruto menuju salah satu bebatuan yang sudah ditandai oleh shurikennya tadi, karena bebatuan itu menjadi titik di mana Jura akan terjatuh menabraknya setelah terhempas Rasengan Boruto. Di sana Boruto sudah bersiap mengeluarkan Kusanaginya. Dia akan langsung menebas Jura yang datang dengan posisi membelakanginya. Tapi sayangnya, Jura menyadarinya. Jadi ketika Boruto menebaskan Kusanaginya, Jura langsung berbalik dan menahan Kusanagi Boruto dengan jari tengahnya yang dilapisi oleh Sumeato. Serangan terstruktur Boruto yang cepat pun digagalkan dengan mudah. Bahkan Jura sama sekali tidak terluka setelah terkena serangan Rasengan di punggungnya. Jura berkata, "Hiraishin no Jutsu, pergerakan yang menakjubkan. Bertarung dengan lawan yang tangguh sepertimu membuatku bergairah. Ini sungguh kebiasaan buruk." Setelah itu beralih ke lokasi Eida yang masih memantau pertarungan di Suna. Dia pun masih terhubung dengan Kashin Koji yang berada di tempat persembunyiannya. Eida berkata, "Boruto terlihat cukup mampu mengimbangi Jura. Apa benar dia sama sekali tidak punya peluang menang?" Koji berkata, "Ya, setidaknya untuk saat ini, dia sama sekali tidak punya peluang menang." Padahal Boruto sendiri harusnya sudah mengerti hal itu. Eida berkata lagi, "Bukankah ini gawat? Lebih baik dia segera kabur menggunakan Hiraishin, iya kan?" Koji berkata, walaupun dia ingin, tapi dia tidak bisa melakukannya. Mendengar itu, Eida terlihat kebingungan. Lalu Koji melanjutkan ucapannya. Dia berkata, berpindah ke titik yang jauh menggunakan Hiraishin tidaklah mudah. Selain dia harus mendeteksi simbol yang sudah ditandai dengan cakranya. Semakin jauh jarak dari simbol itu, maka semakin sulit baginya untuk mendeteksi simbol itu. Apalagi jika dia harus melakukannya sambil menghadapi musuh yang kuat dan berniat membunuhnya. Bukan hanya itu, jika Boruto meninggalkan tempat itu, yang lainnya akan berada dalam bahaya. Bisa-bisa Togedama Matsuri dan Ryu direbut kembali. Hingga Konohamaru, Sarada dan yang lainnya bisa kabur ke tempat yang aman. Boruto berniat menjadi umpan untuk menarik perhatian Jura. Dia pasti berpikir seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Koji, Eida berkata, "Itu berarti." Lalu Koji melanjutkan apa yang akan Eida ucapkan. Dia berkata, "Kita sudah benar-benar tamat." Kembali ke Boruto dan Jura. Jura mulai berbicara lagi dengan Boruto. Dia berkata, "Otsutsuki Boruto, aku rasa kau sudah mengerti bahwa tujuanku ke sini adalah untuk membunuhmu. Entah
Entah bagaimana, tidak hanya tentang Togedama, terlalu banyak informasi tentang kami, Shinju, yang sudah kau ketahui. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa kau bisa tahu sedetail itu mengenai kami yang baru lahir belum lama ini? Apakah informasi itu kau dapatkan dari rekan yang membantumu? Saat itu Boruto hanya terdiam dan tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Jura berkata, sepertinya kau tidak berniat menjawab ya. Baiklah, tapi Boruto sendiri sebenarnya saat itu sedang berpikir. Dia berkata di dalam hatinya, aneh, tidak mungkin Rasengan tidak berefek sama sekali padanya. Ekspresinya pun tidak bisa aku baca. Mungkin untuk mengalahkannya, aku harus menggunakan Uzuhiko. Setelah itu Jura berbicara lagi kepada Boruto. Dia berkata, kalau begitu Otsutsuki Boruto, demi melepaskan rasa penasaranku, aku ingin bertanya kepadamu, apa itu cinta? Menurut pandanganku saat ini, itu adalah konsep yang bisa menjadi kelemahan fatal bagi kalian umat manusia. Sebuah cacat yang timbul akibat tingginya kecerdasan seseorang. Kau yang sekarang pun seperti itu. Walaupun sudah tahu bahwa kemungkinan bisa menang dariku sangatlah rendah, tapi kau tetap saja datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkan teman-temanmu. Dengan kata lain, cinta sudah mengundangmu ke tempat yang akan menjadi kuburanmu ini. Setelah mengatakan itu, Jura langsung menggunakan Mokuton. Pohon kayu muncul dari segala arah di bawah Boruto untuk menangkap Boruto. Tapi dengan cepat, Boruto melompat ke udara untuk menghindarinya. Hanya saja, di atas pun sudah menunggu pohon kayu lain yang siap menyerang Boruto. Beruntung Boruto menyadarinya. Dia langsung menebas-nebas pohon kayu itu. Hanya saja, pohon kayu lain terus muncul dan mengejar Boruto. Boruto berusaha keras dengan melompat melayang ke sana kemari untuk menghindarinya. Boruto berkata di dalam hatinya, sial, jika kakiku tidak menginjak tanah, aku tidak bisa menggunakan Uzuhiko. Jika sudah seperti ini, lalu saat Boruto sedang berpikir, tiba-tiba ada pohon kayu Jura yang berhasil mengenainya, yang membuat Kusanaginya terlepas darinya, dan Boruto terjatuh cukup jauh dari Kusanaginya. Memanfaatkan kesempatan itu, Jura langsung menangkap dan menahan Boruto menggunakan Mokutonnya. Boruto kini tidak bisa bergerak dan dia kehilangan Kusanaginya. Sementara Jura berjalan perlahan menuju Boruto, tapi sebelum itu dia berhenti di hadapan Kusanagi Boruto. Melihat itu, Boruto langsung berkata, itu benda berharga yang dititipkan sensei kepadaku. Jika kau berbuat macam-macam, tidak akan kubiarkan kau mati dengan tenang. Setelah mendengar itu, justru Jura langsung mengambil Kusanagi Boruto sambil berkata, begitu ya, kau dibuat menderita akibat cinta. Kemudian Jura menjadikan Kusanagi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari Boruto. Jura memegang Kusanagi Boruto seolah-olah akan mematahkannya. Lalu dia berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan jamin pedang ini tidak akan berubah bentuk. Sebagai gantinya, beritahu aku lokasi keberadaan rekanmu. Walaupun begitu, itu tidak mempengaruhi niatku untuk membunuhmu. Kemudian Boruto berkata, kau mungkin benar saat mengatakan bahwa kelemahan kami umat manusia adalah cacat yang bernama cinta. Tapi menurut pandanganku, sebelum Boruto melanjutkan ucapannya, cakra Uzuhiko terlihat muncul mengelilingi tubuh Boruto dari bawah. Dan seketika, Mokuton yang mengurung Boruto hancur total. Di telapak tangannya pun kini sudah terkumpul cakra yang berputar. Sambil bersiap menggunakan Hiraishin no Jutsu, Boruto berkata, itulah sebabnya kalian pada akhirnya tidak lebih dari sekedar pohon. Setelah itu Boruto berteleportasi ke arah Kusanagi yang sedang Jura pegang. Boruto muncul di belakang Jura, lalu langsung melepaskan Rasengan Uzuhiko tepat ke punggung Jura. Jura pun terlontar cukup jauh, tapi Rasengan Uzuhiko itu tidak terlalu kuat karena Jura masih bisa bertahan untuk tidak terhempas lebih jauh lagi. Hanya saja saat Jura mendarat dan mencoba berdiri, pandangan dia berputar dan kemudian dia jatuh berlutut. Lalu Boruto memasukkan Kusanaginya sambil berkata, pandanganmu pasti berputar kan? Itu karena indera keseimbanganmu terganggu. Jangankan terbang, berdiri tegak pun akan sulit bagimu. Tapi saat itu Jura seperti menyadari sesuatu. Dia berkata, kekuatan ini. Lalu Jura memegang dadanya dan mengejutkan. Tiba-tiba pusaran cakra keluar dari tubuhnya, yang artinya Jura menonaktifkan Uzuhiko sendiri. Setelah itu Jura dengan mudah berdiri tegak lagi. Boruto yang melihatnya sangat terkejut. Jura berkata, aku paham sekarang. Sepertinya teknik ini punya prinsip yang sama dengan Bijudama milikku. Dan berkat itu, aku mampu menonaktifkannya. Sementara Boruto saat itu terlihat panik dan khawatir. Dia berkata di dalam hatinya, Uzuhiko tidak mempan padanya. Kemudian kita diperlihatkan Mitsuki yang saat itu menggunakan Sage modenya. Terlihat berhasil mengalahkan semua Sumeaka yang dikeluarkan Hidari sebelumnya. Lalu dari kejauhan, Konohamaru berlari ke arah Mitsuki. Konohamaru yang sedang membawa Togedama milik Matsuri berteriak, Mitsuki, apa kau baik-baik saja?
Mitsuki cukup terkejut mendengarnya. Dia pun menoleh dan menyadari itu adalah Konohamaru. Lalu dia berkata, "Konohamaru Sensei." Setelah itu Mitsuki menceritakan situasi yang dialami oleh timnya. Konohamaru berkata, "Begitu ya, jadi Araya membawa pergi Togedama milik Ryu." Lalu Mitsuki yang mulai menggendong Sarada yang masih tidak sadarkan diri berkata, "Ya, dan dia sekarang menuju lokasi Shinki yang telah dijadikan pohon sambil membawa Yodo." Konohamaru menanggapinya dengan berkata, "Aku turut berduka soal Yodo, tapi untuk menghadapi para Shinju, kita harus siap menghadapi risiko seperti itu. Kalau tahu kita berhasil mendapatkan Togedama, aku yakin Yodo juga akan senang. Tapi Mitsuki, misi kita masih belum selesai." Mendengar itu Mitsuki langsung berkata, "Soal Jiraiya, aku melihat dia terbang ke arah tempat Sensei dan Matsuri bertarung. Jangankan kami, dia bahkan tidak memperdulikan Togedama milik Ryu. Apa yang sebenarnya dia incar?" Setelah itu Konohamaru mulai menceritakan situasi yang terjadi padanya. Dia berkata, "Matsuri hampir membunuhku, tapi Boruto datang menyelamatkanku. Saat itulah Jura muncul. Kurasa dia datang untuk membunuh Boruto. Prioritas utama mereka adalah kematian Boruto. Bahkan Togedama yang sepertinya nyawarkan mereka sendiri tidak lebih penting dari hal itu." Mendengar itu Mitsuki berkata, "Sensei, ayo kita bergabung dengan Boruto untuk mengalahkan Jura." Tapi saat itu Konohamaru tidak menyetujuinya. Dia berkata, "Jangan, tidak usah. Misi kita hanyalah mengamankan Togedama. Boruto juga mengerti hal itu. Aku bisa kabur tanpa hambatan berkat Boruto yang mengalihkan perhatian Jura." Saat itu Mitsuki masih belum bisa menerimanya. Dia berkata, "Tapi tetap saja." Lalu Konohamaru menjelaskan langkah mereka selanjutnya dengan berkata, "Dengar Mitsuki, tujuan kita adalah titik di mana kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan Yodo. Kita akan menuju ke sana." Mitsuki terkejut mendengar itu. Dia tidak mengerti kenapa mereka harus kembali ke sana. Konohamaru menjelaskan dengan berkata, "Ini instruksi Boruto. Kurasa dia punya suatu alasan. Untuk saat ini, kita hanya bisa percaya padanya." Setelah itu beralih ke pertarungan Boruto dan Jura. Boruto terlihat memegangi perutnya yang terluka. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, aku berhasil menghindari titik vital, tapi lukanya dalam. Kerusakannya jauh lebih besar dari yang kuperkirakan." Tanpa diberikan kesempatan untuk sekedar berpikir, Jura langsung menembakkan Bijudama dari mata Rinnegan-nya lagi. Ledakan pun terjadi di lokasi Boruto berdiri, tapi Boruto masih sempat melompat untuk menghindarinya. Boruto mendarat di tebing bebatuan di samping Jura. Jura menatap ke arah Boruto sambil berkata, ternyata benar. Hambatan terbesar serangan Bijudama milikku adalah persiapannya terlalu makan waktu. Tembakan dari jarak super jauh dengan menggunakan model senapan laras panjang, atau tembakan dari jarak dekat dengan model senapan laras pendek sepertinya lebih efektif untuk melawan musuh yang seperti ini." Setelah mengatakan itu, Jura langsung meluncur ke arah Boruto lalu menembakkan Bijudama dari jarak dekat. Tapi Boruto masih sempat melompat untuk menghindarinya lagi. Hanya saja setelah itu, Jura melepaskan tembakan Bijudama berturut-turut. Walaupun tetap Boruto masih bisa menghindarinya dengan berbelok. Kemudian Boruto menyiapkan sebuah kunai lalu melemparnya ke arah Jura. Tapi ketika kunai sudah berada di hadapan Jura, tiba-tiba kunai itu berubah menjadi Boruto, dan Boruto yang tadi melempar kunai menghilang. Ternyata saat itu Boruto berubah menjadi kunai lalu dilempar oleh Bunshin-nya. Boruto yang kini sudah berada di samping Jura langsung menarik Kusanaginya lalu menebas Jura. Tapi serangan itu tidak berhasil. Bahkan Kusanaginya terlepas dari genggamannya dan terjatuh ke bawah. Memanfaatkan hal itu, Jura langsung mencoba untuk menusuk Boruto menggunakan jari Sumeato-nya. Tapi Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu ke lokasi Kusanaginya yang terjatuh tadi, sehingga dia berhasil menghindari serangan Jura. Lalu Boruto menggenggam Kusanaginya lagi dan langsung menebas kaki kiri Jura, dan kali ini berhasil. Kaki kiri Jura terpotong dan terjatuh. Jura terlihat kesal. Dia berkata, "Oh, boleh juga." Setelah itu terjadi bentrokan serangan antara Kusanagi Boruto dan jari Sumeato Jura. Saat itu tidak ada serangan mereka berdua yang berhasil mengenai target masing-masing. Walaupun begitu, Boruto terlihat cukup kerepotan dan merasa kewalahan. Boruto berkata di dalam hatinya, "Sial, jika itu tenaga, dia lebih unggul." Lalu setelah berpikir seperti itu, tiba-tiba Jura menangkap pergelangan tangan kanan Boruto yang memegang Kusanagi, sehingga Boruto tidak bisa menyerang dan pergi menjauh. Setelah itu Jura bersiap menembakkan Bijudama dari jarak yang sangat dekat, yang saat itu tidak akan mungkin bisa dihindari oleh Boruto yang sedang dalam kondisi ditahan oleh Jura. Tapi walaupun tangannya tidak bisa bergerak, Boruto memanfaatkan jari tangannya yang masih bebas untuk membentuk segel tangan, lalu melepaskan elemen petir Shiden. Petir ungu pun langsung menyambar dan mengalir ke seluruh tubuh Jura melalui kontak fisik langsung. Jura cukup terkejut dan terlihat sedikit kesakitan. Dia seketika melepaskan genggaman pada pergelangan tangan Boruto. Boruto pun akhirnya berhasil terlepas dari Jura, tapi dia cukup kelelahan dan kesakitan karena dia terlihat terengah-engah. Melihat kondisi Boruto itu, Jura hanya tersenyum merendahkannya. Dia berkata, "Kelihatannya gerakanmu melambat ya, Otsutsuki
Boruto. Daripada menembak asal-asalan dengan Bijudama, kelihatannya akan lebih cepat jika aku menghajarmu sampai mati. Mendengar itu, Boruto hanya terdiam, tapi dia terlihat seperti memikirkan sesuatu. Setelah itu beralih ke Konohamaru dan yang lainnya. Mereka sudah tiba di lokasi yang ditentukan oleh Boruto sebelumnya. Konohamaru berkata, "Kita sudah sampai. Ini tempat yang ditunjuk Boruto." Sementara Mitsuki masih keheranan. Dia bertanya, "Sebenarnya ada apa di sini?" Konohamaru menjawab, "Entahlah, jangan tanya padaku." Kembali ke pertarungan Jura dan Boruto. Jura mulai menyerang Boruto lagi, dan kali ini benar-benar menggunakan serangan fisik. Jura berhasil menghajar wajah Boruto dengan lututnya hingga Boruto terhempas. Tapi Jura tidak membiarkan Boruto menjauh. Dia langsung menangkap baju Boruto dan kemudian menghajar perut Boruto yang membuat Boruto jatuh terhempas dengan keras menghantam tanah. Seakan-akan tidak membiarkan Boruto bernafas, Jura langsung melepaskan Bijudamanya dari atas ke arah Boruto terjatuh. Ledakan besar pun terjadi di sana, tapi Boruto masih bisa menghindarinya dengan cara terbang melayang ke udara. Hanya saja, Jura langsung muncul di belakang Boruto dan melepaskan tinjunya. Beruntung saat itu Boruto masih sempat menarik Kusanaginya dan menahan tinju Jura itu. Tapi bentrokan itu membuat Kusanagi Boruto sedikit retak. Boruto pun terkejut melihatnya dan itu membuatnya lengah. Kelengahannya itu dimanfaatkan oleh Jura. Jura langsung menendang Boruto dengan sangat keras hingga Boruto terhempas jatuh ke tanah lagi. Tapi kali ini Boruto langsung kehilangan kesadarannya. Beralih ke tempat Eida yang masih menjalin komunikasi dengan Koji yang saat itu berada di markasnya. Eida berkata, "Kalau begini terus, Boruto akan benar-benar terbunuh. Cukup, aku tidak tahan melihatnya." Tapi saat itu Koji hanya terdiam. Dia tidak merespon Eida sama sekali. Dia hanya memegangi kepalanya seakan-akan sedang frustasi dengan situasi yang terjadi saat itu. Eida berkata, "Hei Koji, kau dengar tidak? Katakan sesuatu." Lalu Koji akhirnya berkata, "Eida, bisakah kau diam sebentar?" Setelah itu Koji seperti merasakan sesuatu. Dia berkata, "Muncul, ada pembaruan." Eida bertanya apa maksudnya. Kemudian Koji melihat cuplikan masa depan lagi melalui Shinjutsu Jippo miliknya. Kali ini beberapa cuplikan masa depan yang sudah diperbarui. Saat itu Koji melihat Inojin yang berada di gua yang terlihat seperti lokasi tempat Shinki menjadi pohon. Di sana terlihat juga seseorang mengenakan jaket yang kemungkinan adalah Shikadai. Lalu dia melihat Jura yang memegangi mata kanannya. Lalu ada Boruto yang terbaring dan seseorang berdiri di dekatnya. Lalu Koji pun melihat Himawari. Sementara Jura yang memegangi matanya terlihat menatap ke satu arah dengan tatapan tajam. Dengan ekspresi terkejut, Koji berkata, "Ini kan?" Lalu setelah melihat cuplikan masa depan itu, Koji menjadi lebih tenang dan dia kembali duduk dengan santai. Sementara Eida tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berkata, "Hei, ada apa? Apa maksud ucapanmu tadi?" Setelah itu kembali lagi ke lokasi Boruto yang sedang tidak sadarkan diri. Jura pun kini sudah ada di dekatnya, melayang sambil menatap Boruto. Jura berkata, "Masih bernafas ya? Tubuhmu lebih tangguh dari yang kuduga. Otsutsuki memang hebat. Bahkan setelah kehilangan kesadaran, tanganmu masih tetap menggenggam pedang itu." Kemudian Jura mulai terbang melayang ke atas menjauhi Boruto. Dia berkata, "Daya juangmu luar biasa Otsutsuki Boruto. Sebagai penghormatan, aku akan melenyapkanmu dalam satu serangan." Lalu Jura mulai menyiapkan Bijudama dari mata Rinnegan kanannya yang akan ditembakkan langsung ke arah Boruto yang tidak sadarkan diri. Tapi sebelum Bijudama dilepaskan, tiba-tiba tongkat hitam menembus mata Rinnegan kanan Jura dari belakang kepalanya dan itu membatalkan Bijudamanya. Ternyata orang yang menusukkan tongkat hitam itu adalah Kawaki yang muncul dengan epiknya berdiri di punggung Jura sambil menggenggam tongkat hitamnya. Lalu Kawaki berkata, "Dasar monster, kalau hanya segini tidak fatal bagimu ya?" Setelah itu beralih lagi ke Eida. Eida terkejut setelah melihat Kawaki datang ke lokasi pertempuran. Eida berkata, Kawaki?" Setelah itu Eida bertanya kepada Koji, "Apa maksudnya?" Kemudian kita melihat cuplikan masa depan lain yang Koji lihat sebelumnya. Di sana kita melihat Jura sudah kembali ke markas dengan kondisi mata kanan yang sudah pulih total. Lalu kita melihat Mamushi dan seseorang yang terlihat bagian kepala atasnya saja yang kemungkinan itu adalah Daemon. Lalu kita melihat Hidari juga sedang mengarahkan tangan kirinya ke depan seperti gerakan khas Uchiha saat menyentuh dahi orang yang mereka sayangi. Dan saat itu terlihat ada Sarada juga yang sedang mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Lalu terlihat jubah Boruto. Terlihat juga seseorang yang hanya diperlihatkan rambutnya saja dan itu sepertinya rambut Gaara. Lalu ada rambut yang terlihat seperti Shinki atau mungkin itu Konohamaru dan yang pasti ada Kawaki di sana. Lalu Koji berkata di dalam hatinya, "Pembaruan Jippo ini yang pertama kalinya dalam 6 hari
hari sejak pembaruan terakhir, Kawaki ikut bertarung. Perkembangan ini tak pernah kulihat sebelumnya. Boruto, dalam beberapa hari ini, apa yang kau sampaikan pada Kawaki? Setelah itu beralih lagi ke Konohamaru dan yang lainnya. Saat itu Mitsuki terlihat memperhatikan lokasi di sekelilingnya. Konohamaru menyadarinya. Dia langsung bertanya, "Mitsuki, ada apa?" Mitsuki menjawab, "Tidak, jangan-jangan alasan Boruto menunjuk tempat ini adalah karena dia menaruh potongan logam di suatu tempat." Konohamaru berkata, "Teknik berpindah ruang dan waktu ya." Setelah itu di tengah pembicaraan mereka, Delta muncul yang datang mencari mereka. Delta melayang di udara lalu berkata, Ada. Rupanya benar ada di sini. Konohamaru, Mitsuki, Sarada. Kelihatannya kalian bertiga baik-baik saja." Konohamaru dan Mitsuki pun menyadari kedatangan Delta. Mereka langsung menoleh dan memanggil Delta. Kemudian beralih lagi ke Kawaki. Jura berusaha untuk menyerang Kawaki dan melepaskan tongkat hitamnya. Tapi seketika tongkat hitam itu menghilang. Begitupun dengan Kawaki. Sepertinya saat itu Kawaki menyusutkan tubuhnya menggunakan Shinjutsu Sukuna Hikona. Lalu muncul lagi di belakang Jura dan langsung melemparkan beberapa tongkat hitam sekaligus ke tubuh Jura dan berhasil menembusnya. Tapi lagi, itu tidak berpengaruh kepada Jura. Jura justru langsung melepaskan bijudamanya ke arah Kawaki. Tapi Kawaki kembali menyusutkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Ledakan besar pun terjadi. Mendengar dan merasakan ada ledakan di sekitarnya, Boruto perlahan terlihat sadar. Lalu Kawaki mendarat di hadapan Boruto sambil berkata, "Oi saudara sialan, sampai kapan kau mau tidur?" Boruto berkata, "Cih, ini karena terlalu lama menunggumu dasar bodoh." Kemudian kita melihat Jura mulai mencabut tongkat hitam yang menusuk tubuhnya satu persatu sambil berkata, "Kawaki." Saat itu Jura merasakan ada keanehan dari Kawaki. Jura berkata di dalam hatinya, "Apa maksudnya ini? Kekuatan yang kurasakan darinya saat ini sangat jauh berbeda dengan dia yang sebelumnya." Kemudian setelah itu Kawaki sendiri mulai mengaktifkan karmanya sambil berkata, "Gertakkan gigimu dan bertahanlah Boruto. Jika kau sampai lepas kendali, saat itu juga kau akan kubunuh." Sementara Boruto mulai memegangi tangan kanannya karena merasakan karmanya mulai aktif juga akibat beresonansi dengan karma Kawaki. Tapi saat itu Boruto berkata, "Jangan khawatir, lakukan saja." Kemudian Jura mulai meluncur dan bersiap menyerang Kawaki. Sedangkan Kawaki sudah sepenuhnya mengaktifkan karmanya. Dia berkata kepada Jura, "Hei sialan, maju sini." Setelah itu ada kilas balik pertemuan Boruto dan Kawaki di atas patung Nanadaime Hokage. Saat itu Kawaki sudah sepakat untuk bekerja sama melawan para Shinju dan Boruto langsung menceritakan rencananya untuk menghadapi Jura kepada Kawaki, termasuk misi yang akan Sarada dan yang lainnya lakukan di Sunagakure sesuai instruksi Koji. Setelah mendengar itu, Kawaki cukup terkejut. Dia berkata, "Hah? Misi di Sunagakure katamu?" Boruto menjawab, "Ya, setelah Amado melepas limitermu, segeralah menuju ke sana. Bergabunglah dengan Sarada dan yang lainnya. Aku pun akan ikut bertarung begitu kau tiba di sana. Kalau itu terjadi, campur tangan Jura tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya kekuatanmu, kita masih punya harapan." Mendengar Boruto yang mengatakan rencananya itu dengan mudah, Kawaki berkata, "Masalahnya tidak semudah itu. Walau hanya sesaat, aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung. Dia itu benar-benar monster. Dia bukanlah lawan yang bisa diatasi hanya dengan kerjasama kita." Setelah itu tiba-tiba Boruto melempar pin logam berbentuk simbol Konoha kepada Kawaki. Kawaki menangkapnya lalu berkata, "Apa ini?" Boruto menjelaskan dengan berkata, "Untuk saat ini, mustahil bisa mengalahkan Jura. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Cara yang paling realistis adalah aku membawa semuanya kabur dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu milikku. Tapi untuk bisa pergi ke tempat yang jauh, ada persyaratan yang harus kupenuhi. Syarat itu adalah aku harus bisa mendeteksi pin logam yang sudah kutandai dengan cakraku. Dan aku tidak mungkin bisa melakukannya jika harus melawan monster itu." Setelah itu kembali ke masa kini, Kawaki yang mengingat ucapan Boruto itu langsung berkata, "Aku hanya perlu mengulur waktu supaya kau bisa melakukannya kan?" Jura sendiri saat itu sedang meluncur ke arah Kawaki dan dia langsung menembakkan bijudamanya ke arah Kawaki. Tapi Kawaki menggunakan karma di telapak tangannya untuk menahan dan menyerap bijudama itu. Sedangkan Boruto masih ada di belakang Kawaki dan saat itu segel karmanya terlihat sudah menyebar di tangannya. Setelah itu Kawaki tiba-tiba terkejut karena Jura yang seharusnya ada di hadapannya kini menghilang entah kemana. Tapi tidak lama dari itu, Jura muncul di belakang Kawaki tanpa terdeteksi. Lalu Jura bersiap menebaskan jari Sumeatonya kepada Kawaki. Tapi Kawaki menyadarinya. Lalu Kawaki menghilang dengan cara menyusutkan tubuhnya untuk menghindari serangan Jura itu. Kemudian, 4 kubus hitam milik Kawaki tiba-tiba muncul di atas Jura yang sudah bersiap menimpa Jura. Boruto yang masih ada di sekitar sana langsung menghindar. Sementara Jura terlihat menembak salah satu kubus hitam itu menggunakan bijudama. Tapi kubus hitam itu tetap berjatuhan ke tanah menimpa bebatuan dan menciptakan asap yang tebal yang membuat Jura tidak terlihat sama sekali. Boruto saat itu sedang
sedang melayang di udara melihat pemandangan itu dari atas, dan dari sana terlihat jelas bahwa Jura ternyata berhasil menghindari semua kubus hitam itu, termasuk satu kubus yang berhasil dia hancurkan dengan tembakan Bijudama tadi. Setelah itu tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Jura dan sudah bersiap menebaskan tangan cakarnya. Tangan cakarnya itu berhasil mencengkram Jura dan mendorongnya hingga terhempas. Tapi Jura berhasil bertahan dan langsung menuju Kawaki, lalu menyerang menggunakan jari Sumeyatonya. Hanya saja Kawaki berhasil menahannya menggunakan tongkat hitamnya. Lalu Kawaki menyerang balik, masih menggunakan tongkatnya. Tapi Jura berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Bahkan dia menebaskan jari Sumeyatonya lagi. Beruntung Kawaki masih bisa menahannya juga. Setelah itu terjadi saling serang, tapi tidak ada dari serangan mereka yang berhasil. Hingga akhirnya ada satu momen saat Kawaki menyerang. Walaupun Jura berhasil menghindarinya, tapi ada celah yang bisa Kawaki manfaatkan. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung menusuk perut bagian kanan Jura menggunakan tongkat hitamnya. Lalu Kawaki mengalirkan cakra dari karmanya melalui tongkat hitam menuju perut Jura yang tertusuk tadi. Dan boom, ledakan terjadi di area perut Jura yang membuat perut Jura hancur cukup parah. Tidak ingin kehilangan momen, Kawaki langsung melepaskan beberapa tusukan ledakan lainnya pada tubuh Jura yang tidak bisa Jura hindari. Jura mendapatkan banyak luka di tubuhnya, tapi Kawaki tidak berhenti sampai di situ saja. Dia langsung melepaskan cakarnya yang membuat Jura terhempas jauh menabrak bebatuan yang ada di belakangnya. Sementara itu Boruto masih melayang di udara. Dia terlihat khawatir dengan karmanya, tapi dia mencoba menenangkan dirinya dengan berkata, "Tidak apa-apa, ini bukan masalah, aku harus tenang." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba segel karmanya perlahan mulai menghilang karena ternyata Kawaki sudah menonaktifkan karma miliknya. Dia kini sedang berjalan perlahan ke arah bebatuan tempat Jura terhempas tadi. Jura terlihat tidak bisa bergerak karena tubuh dia dipenuhi dengan luka yang cukup fatal. Dia kehilangan lengan kirinya, bahu kirinya, dada kirinya, kaki kirinya, dan perut kanannya. Sedangkan Kawaki hanya menatap ke arah Jura yang tidak berdaya itu. Sementara itu, melalui retina mata Kawaki, Amado dan Sumire memantau jalannya pertarungan melalui komputer di kantornya di Konoha. Sumire terkesan dengan kekuatan baru Kawaki. Dia berkata, "Hebat, sejauh ini dia berhasil menyudutkan Jura. Kalau begini terus, mungkin saja." Sebelum Sumire menyelesaikan ucapannya, Amado tiba-tiba memotongnya dengan berkata, "Tidak, setelah itu kita melihat Jura memasukkan tangannya ke dalam jubahnya yang kita tahu terhubung ke kubus hitam di markasnya." Saat itu Jura mengambil buku catatan pribadinya. Dia membuka dan membaca buku itu di hadapan Kawaki sambil berkata, "Uzumaki Kawaki, kekuatan tempurmu mengalami peningkatan yang pesat dan drastis dibandingkan sebelumnya. Entah bagaimana caranya kau bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini." Tidak, bukan hanya kau, Uzumaki Himawari. Dia pun menunjukkan perubahan mendadak di depan mataku dan memperlihatkan kekuatan seolah dia bukan orang yang sama. Kalau dipikir-pikir, rasanya seolah-olah pengorbanan Yamanaka Inojin lah yang menjadi pemicunya. Lalu Uchiha Sarada, kekuatannya pun bangkit secara tiba-tiba sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudah. Mendengar ucapan Jura tentang Sarada, Sumire terlihat terkejut dan kebingungan. Dia hanya berkata, "Sarada?" Lalu Jura berkata lagi, "Yang manapun adalah kasus yang sangat tidak biasa. Ini hanya pendapatku, tapi semua kasus ini sepertinya memiliki satu kesamaan, yaitu tema penelitian yang saat ini sedang kugandrungi. Cinta, ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia. Di satu sisi, itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain, itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Kawaki, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengar pendapatmu secara langsung." Mendengar ocehan Jura itu, Kawaki langsung mengaktifkan karmanya lagi dan bersiap menembak Jura dari jarak yang sangat dekat sambil berkata, "Dasar hama, jangan so akrab." Setelah itu tembakan pun dilepaskan oleh Kawaki dan ledakan besar terjadi, menciptakan kepulan asap tebal yang menyelimuti area sekitar. Bahkan Kawaki tidak bisa memastikan kondisi Jura saat itu. Tapi dari kepulan asap itu tiba-tiba muncul pergerakan. Kawaki pun menyadari pergerakan itu. Lalu tidak lama dari itu, batang-batang pohon muncul di sana. Batang-batang pohon itu mirip seperti yang digunakan Hidari di markas Shinju untuk meregenerasi luka yang dia dapatkan dari Boruto. Jura pun saat itu muncul di sana diangkat oleh batang-batang pohon yang terhubung dengan seluruh luka di tubuhnya, termasuk mata Rinnegan kanannya yang sebelumnya rusak oleh Kawaki. Jura berkata, "Tidak perlu emosi seperti itu Kawaki, aku hanya ingin berbincang sebentar denganmu." Setelah mengatakan itu, seluruh luka Jura kini sudah pulih 100%, termasuk mata Rinnegan kanannya yang sudah kembali utuh. Saat itu Kawaki terlihat panik, dia pun sudah tidak mengaktifkan karmanya lagi. Lalu, walaupun proses
proses regenerasi sudah selesai, batang-batang pohon tadi tidak menghilang begitu saja. Mereka justru membentuk sebuah singgasana dan Jura duduk di sana sambil berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kau akan datang menyelamatkan Boruto di saat kritis. Karena sepengetahuanku, satu-satunya orang yang ingin kau lindungi di dunia ini adalah Uzumaki Naruto. Seharusnya begitu. Katanya dia sudah mati ya, padahal aku berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha." Mendengar ucapan Jura tentang Naruto, Kawaki hanya bisa memasang tatapan mata yang sinis. Lalu Jura berkata lagi, "Tapi setelah melihat sorot matamu yang tegas itu, aku jadi yakin bahwa Uzumaki Naruto masih hidup." Sumire yang mendengar itu terlihat panik, sementara Kawaki lagi-lagi hanya memasang tatapan mata yang sinis. Melihat itu Jura berkata, "Jadi benar ya, kau ini mudah dipahami. Sama sepertimu, aku pun tidak pandai berbohong. Aku tahu kau akan memberi respon negatif, tapi biar ku katakan ini, aku ingin melahap Uzumaki Naruto." Sepertinya dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan para biju. Mungkinkah kemampuan itu pun ada hubungannya dengan cinta? Aku selalu merasa seperti itu. Mungkin aku bisa memahami lebih dalam tentang cinta jika aku berhasil melahapnya. Setelah Jura mengatakan itu, kesabaran Kawaki pun habis. Dia langsung bersiap maju untuk menebas Jura menggunakan tangan cakarnya sambil berkata, "Dasar brengsek." Tapi tiba-tiba Boruto muncul di samping Kawaki. Boruto berkata, "Maaf membuatmu menunggu Kawaki. Sekarang sudah cukup. Simbolnya sudah siap." Mendengar ucapan Boruto, Jura langsung berkata, Hiraishin no Jutsu ya? Tidak ingin rasanya untuk berpisah. Tapi apa boleh buat, kali ini sampai di sini dulu." Setelah itu Boruto memegang bahu Kawaki dan bersiap pergi menggunakan Hiraishin no Jutsu. Tapi Kawaki menghempaskan tangan Boruto dari bahunya, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu Kawaki menatap Jura sambil berkata, "Oi Jura, dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli dengan cinta. Aku sama sekali tidak peduli dengan cinta. Tapi secara naluriah, kau mengincar Nanadaime Hokage. Harus kuakui bahwa kemampuan intuisimu itu tidak main-main. Tapi jangan salah paham, pada akhirnya kau pasti akan mati di tanganku. Ingat itu." Lalu Jura menanggapi ucapan Kawaki dengan berkata, "Menarik. Aku berterima kasih atas pendapatmu yang jujur itu." Setelah itu Kawaki berbicara kepada Boruto bahwa urusannya dengan Jura sudah selesai dan saatnya untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Jura memanggil Kawaki lagi. Menurutnya, dia senang bisa berbincang dengan Kawaki. Dan saat itu Jura mengucapkan sampai jumpa lagi juga kepada Kawaki. Tapi Kawaki meresponnya hanya dengan jari tengahnya yang dia acungkan kepada Jura. Sementara di tempat lain, kita melihat pin logam berbentuk simbol Konoha yang sebelumnya diberikan kepada Kawaki tergeletak di tanah. Simbol itu ternyata dibawa oleh Delta menuju lokasi Konohamaru dan yang lainnya berada. Konohamaru melihat simbol itu sambil berkata, "Ini kan?" Lalu Mitsuki berkata, "Milik Boruto ya?" Kemudian Delta berkata, "Aku diminta meletakkannya di sekitar sini. Menurutnya, jika dipegang, cakranya jadi susah dideteksi. Oh iya, untuk jaga-jaga, sebaiknya menjauhlah dari sana. Tidak lucu jika mereka tiba-tiba mendarat di wajah kalian kan?" Dan tidak lama dari Delta mengatakan hal itu, kaki Kawaki tiba-tiba mendarat di wajah Konohamaru. Sontak Konohamaru berteriak kesakitan. Kawaki dan Boruto berhasil kabur dari Jura dan muncul di sana menggunakan Hiraishin no Jutsu. Saat itu Mitsuki keheranan, kenapa bisa ada Kawaki bersama Boruto. Sementara Kawaki langsung berkata kepada Konohamaru yang tergeletak, "Kau ini sedang apa?" Seketika Konohamaru bangkit dan marah kepada Kawaki dengan berkata, "Harusnya aku yang mengatakan hal itu." Melihat itu Boruto terlihat panik. Dia berkata, "Maaf Sensei, oh iya, togedamanya masih kau bawa kan?" Sambil memegangi pipinya, Konohamaru berkata, "Dasar kalian." Setelah itu Konohamaru menunjukkan togedamanya kepada Boruto. Lalu Boruto berkata, "Baiklah, ayo kita langsung pergi ke Konoha." Sementara itu di tempat lain, Eida terlihat cukup lega dengan situasi yang terjadi saat itu. Dia pun masih terhubung dengan Kashin Koji. Eida berkata, "Membuat khawatir saja, tapi dengan begini, untuk sementara kita bisa tenang." Koji berkata, "Ini bukan sesuatu yang bagus. Dia sudah merusak jalan menuju masa depan yang baik. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Tentu saja, Boruto masih hidup itu hal yang bagus. Tapi karena tindakannya kali ini, masa depan jadi berubah banyak." Lalu Eida menanggapi hal itu dengan berkata, "Tidak masalah kan? Yang namanya hidup. Bukankah biasanya memang seperti itu?" Lalu Koji memperingati Eida dengan berkata, "Eida, kau juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Karena ketika Mamushi bergerak, targetnya adalah kau." Eida berkata, "Kau bercanda kan? Ini benar-benar menyebalkan." Setelah itu beralih ke markas Shinju. Kita melihat Hidari sedang membaca buku. Dan Jura pun sudah kembali ke markas. Jura duduk di samping Hidari dengan ekspresi yang cukup aneh, yaitu menutup mata sambil tersenyum. Hidari menyadari keanehan pada Jura itu. Lalu dia bertanya, "Kenapa ekspresimu seperti itu? Apakah kau sedang tidak baik-baik saja?" Jura menjawabnya dengan berkata, "Justru sebaliknya Hidari. Kau harus tahu, tadi aku dipuji oleh Kawaki." Mendengar itu Hidari termenung sejenak. Lalu dia membuka buku dan terlihat sedang mencari sesuatu di sana. Setelah menemukannya, Hidari berkata, "Di antara kosakata yang baru kupelajari, sepertinya ada satu yang bisa kugunakan untuk menanggapi hal itu."
Jura berkata, "Oh iya, seperti apa itu?" Lalu dengan ekspresi datarnya, Hidari berkata, "Menjijikan sekali." Mendengar itu, senyum di wajah Jura sebelumnya langsung hilang. Dia pun hanya bisa terdiam sambil menatap Hidari.